Dewi, aku akan bicara langsung. Ceraikan aku. Siska sedang mengandung anakku. Kata-kata yang dilontarkan oleh suamiku, Agus, membuat udara di ruang tamu kami seketika membeku. Di hadapanku, berdiri dua sosok yang sangat kukenal. Yang satu adalah Agus, suamiku selama 15 tahun. Yang satunya lagi adalah Siska, sahabatku sejak SMA. Siska mengenakan gaun hamil yang longgar, dan perutnya yang membuncit besar terlihat jelas oleh siapapun. Kini di bulan ke-9-nya, ia menunduk, berusaha menghindari tatapanku sambil memegangi perutnya dengan kedua tangan seolah itu adalah benda berharga. Hah? Suara bodoh dan kosong keluar dari mulutku. Mungkin beginilah rasanya ketika kepala menjadi benar-benar kosong. Beberapa saat yang lalu, aku sedang menyiapkan makan malam. Aroma hangat sayur sop menguar dari dapur, dan jam dinding berdetak pelan. Malam itu adalah malam hari kerja yang biasa, tidak ada yang berbeda. Lalu, tiba-tiba Agus pulang membawa Siska. Aku sama sekali tidak diberitahu bahwa sahabatku akan datang berkunjung. Meskipun terkejut, aku hendak membuatkan teh untuknya. Namun, Agus menahanku dengan isyarat tangan, menyuruhku duduk di sofa, dan kemudian melontarkan pernyataan kejam ini. Apa kau tidak dengar? Aku akan menikah lagi dengan Siska. Karena itu, aku akan menceraikanmu. Suara Agus sama sekali tidak mengandung nada penyesalan atau rasa bersalah. Sebaliknya, suaranya terdengar angkuh dan tegas. Dia berdiri di hadapanku, menatapku dengan mata dingin seolah sedang menceramahi bawahan yang tidak kompeten. Dewi, kau juga pasti sudah sadar, kan? Hubungan pernikahan kita sudah lama dingin. Aku sudah lama menginginkan anak kandungku sendiri. Karena kau tidak bisa mewujudkan keinginan itu, sudah menjadi hakku untuk memilih wanita lain, bukan? Kata-kata itu menusuk tepat di bagian paling lembut dan paling sakit di dalam hatiku. Tidak bisa memiliki anak bukanlah salah siapapun. Kami berdua telah menjalani program kehamilan yang panjang di usia 30-an. Suntikan setiap hari, kunjungan ke rumah sakit yang seolah tak berujung. Aku menahannya dengan sekuat tenaga sambil merasa hancur secara fisik dan mental. Namun, hasilnya nihil. Perlahan-lahan, Agus berhenti bekerja sama dalam program tersebut dan mulai melontarkan kata-kata kejam seperti, "Aku tidak ada masalah, pasti tubuhmu yang bermasalah." Ibu mertuaku, Ibu Agus, juga terus-menerus mencelaku setiap kali kami bertemu, menantu macam apa yang tidak bisa melahirkan penerus keluarga Wijaya. Benar-benar tidak berguna. Aku menahan semua itu dan berusaha melindungi kehidupanku bersama Agus. Namun sekarang, seolah mengejek penderitaanku selama bertahun-tahun, dia menghamili sahabatku sendiri dan membawanya ke rumah ini. Dewi. Aku benar-benar minta maaf. Siska. Yang sedari tadi menunduk, akhirnya angkat bicara dengan suara lirih. Dia menekan sapu tangan ke matanya, bersikap seolah-olah sangat menyesal. Aku tidak bermaksud jatuh cinta pada Mas Agus. Tapi, saat aku mendengar curhatnya bahwa dia kesepian karena hubungannya denganmu tidak baik, entah bagaimana aku jadi tertarik padanya. Saat aku tahu aku mengandung anak ini, Mas Agus bilang, aku yang akan bertanggung jawab dan membesarkannya. Mendengar kata-kata Siska, aku merasakan sesuatu di lubuk hatiku runtuh berkeping-keping. Sahabatku selama 25 tahun sejak SMA, yang seharusnya berbagi suka dan duka bersamaku. Saat aku menderita karena program kehamilan, Siskalah yang paling dekat denganku, menangis dan menghiburku. Aku paling tahu penderitaanmu. Wih. Hidupmu tetap luar biasa meskipun tidak punya anak. Kata-kata Siska saat itu, sambil menggenggam tanganku erat, ternyata semuanya bohong. Dia berpura-pura mengasihani kemalanganku. Sementara di belakangku dia menjalin hubungan dengan suamiku dan mendapatkan apa yang sangat kuinginkan. Jangan menangis, Siska. Kau tidak salah apa-apa. Agus merangkul bahu Siska dengan lembut. Ekspresi wajahnya penuh kasih sayang, sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan padaku sekalipun. Yang salah adalah Dewi, yang tidak bisa menerima kenyataan dan terus bergantung padaku. Nah, cepat tanda tangani surat cerai ini. Siska akan segera melahirkan. Aku tidak mau membuatnya stres lagi. Sambil berkata begitu, Agus mengeluarkan surat cerai, yang terlipat dari saku dalam jasnya, dan melemparkannya dengan kasar ke atas meja. Di kertas berwarna hijau itu, tanda tangan dan stempel Agus sudah tertera. Istri normal mungkin akan menangis histeris, memohon pada suaminya, dan memaki sahabatnya. Tidak mungkin bisa menerima pernikahan 15 tahun yang diakhiri dengan cara seperti ini. Situasi ini cukup untuk membuat siapapun berteriak histeris karena kesedihan akibat pengkhianatan dan kemarahan atas tuntutan yang tidak masuk akal. Namun, anehnya,
Tidak setetes pun air mata jatuh dari mataku. Meskipun seharusnya ada api yang membara di dalam dadaku, kepalaku justru sedingin es dan sangat jernih. Aku menatap lekat surat cerai yang tergeletak di atas meja. Lalu, aku balas menatap wajah Agus yang penuh percaya diri dan tatapan Siska yang sedikit ketakutan, namun juga menyiratkan kemenangan. Kedua orang ini masih belum mengerti apa-apa. Dalam hati, aku menghela napas yang dalam dan dingin. Agus sepenuhnya percaya bahwa dialah pemenangnya. Meskipun usianya sama denganku, 42 tahun, dia yakin bisa mendapatkan wanita yang lebih muda, yang mengandung kehidupan baru dan mengusir istri yang dianggapnya merepotkan. Siska juga, sambil berakting sebagai pahlawan wanita tragis yang telah merebut segalanya dariku, sebenarnya sedang tenggelam dalam perasaan superioritas. Tapi aku tahu, beberapa hari yang lalu, saat membersihkan ruang kerja Agus, aku menemukan sebuah dokumen yang seharusnya tidak pernah kulihat. Dan aku tahu bahwa isi dokumen itu adalah fakta krusial yang akan menjungkirbalikkan sandiwara pernikahan gila ini dari akarnya. Kalian benar-benar yakin dengan ini? Tanyaku dengan tenang. Agus tertawa mengejek. Tentu saja. Dibandingkan wanita dingin sepertimu, Siska yang akan melahirkan anakku dengan mempertaruhkan nyawanya 100 kali lebih penting. Jangan bicara seolah kau masih berharap. Mendengar kata-kata itu, benteng terakhir di hatiku runtuh. Kesedihan, penyesalan, dan harapan, semuanya lenyap, hanya menyisakan kegembiraan murni. Aku harus menahan tawa sekuat tenaga. Rasanya aku ingin sekali berdiri dan bertepuk tangan melihat betapa konyolnya situasi ini. Aku masih berpura-pura tidak tahu apa-apa saat ini, tetapi membayangkan bagaimana wajah kedua orang ini saat melihat kebenaran yang telah kusiapkan besok pagi, bagaimana mereka akan terjerumus ke dasar keputusasaan, membuat darah di seluruh tubuhku mendidih karena antusias. Suara jengkel Agus terserap oleh udara dingin di ruang tamu. Selembar kertas hijau, surat cerai, dilemparkan dengan kasar ke hadapanku. Tulisan surat cerai, yang kaku itu tercetak dengan jelas di retinaku. Cepat tanda tangani. Toh, kau sudah tidak punya tempat lagi di rumah ini. Agus mendecakkan lidahnya dengan kesal dan mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Di sebelahnya, Siska sesekali melirik wajahku sambil memegangi perut besarnya. Mengapa aku menghabiskan 15 tahun hidupku bersama pria ini? Dan mengapa, meskipun dikhianati secara kejam oleh suami dan sahabatku, tidak setetes pun air mata jatuh dari mataku? Jawabannya sederhana. Karena hatiku sudah lama mati rasa. Aku menikah dengan Agus saat usiaku 27 tahun. Saat itu, dia adalah pria yang serius dalam bekerja, baik padaku, dan penuh perhatian. Mari kita bangun keluarga yang hangat bersama. Nanti kalau punya anak, kita jalan-jalan sekeluarga di akhir pekan. Aku percaya pada kata-katanya yang tulus itu dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Namun, bahkan setelah 3 tahun menikah, kami tidak kunjung dikaruniai anak. Dari sinilah dimulai terowongan panjang dan gelap bernama program kehamilan yang seolah tak berujung. Dimulai dari mengukur suhu basal tubuh setiap pagi, metode kalender, inseminasi buatan, hingga akhirnya bayi tabung. Aku menunggu berjam-jam di ruang tunggu rumah sakit, merasakan jantungku berdebar kencang setiap kali namaku dipanggil. Berulang kali aku berharap, dan berulang kali pula aku jatuh dalam keputusasaan. Di tengah tubuh yang terasa berat seperti timah akibat efek samping obat hormon dan kondisi mental yang tidak stabil, aku berusaha keras untuk tetap optimis. Rasa sakit akibat kehilangan yang mendalam setiap kali menstruasi datang jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit suntikan itu sendiri. Namun, orang yang paling dekat denganku dan dengan kejam menginjak-injak usahaku yang berdarah-darah itu adalah ibu mertuaku, Ibu Agus. Masih belum berhasil juga? Melahirkan penerus untuk putra sulung keluarga Wijaya adalah satu-satunya tugasmu, kan? Setiap kali aku berkunjung ke rumah mertua, ibu mertuaku akan melontarkan kata-kata sedingin es dengan tatapan dinginnya. Dalam pertemuan keluarga atau acara adat, sudah menjadi kebiasaannya untuk menyindirku dengan suara keras agar semua orang mendengarnya. Menantuku ini benar-benar tidak berguna, merepotkan sekali. Sudah menghabiskan banyak uang ke rumah sakit tapi tidak ada hasilnya. Tatapan penasaran dan udara dingin penuh kasihan dari para kerabat. Setiap kali, aku hanya bisa memaksakan senyum, menunduk dan menunggu badai berlalu. Agus, yang pada awalnya membelaku, perlahan-lahan mengubah sikapnya seiring lamanya program kehamilan kami. Hasil tesku kan tidak ada masalah. Kalau begitu, masalahnya ada di kamu, kan? Kata-kata itu menghancurkan hatiku. Seharusnya ini adalah rintangan yang kami hadapi bersama, bergandengan tangan. Namun,
Tanpa kusadari, aku telah dibiarkan berjalan sendirian dalam kegelapan. Akhirnya, aku mencapai batas fisik dan mentalku, dan memutuskan untuk menyerah pada program kehamilan. Agus pun menyetujuinya dengan helaan napas, dan kami memutuskan untuk hidup sebagai pasangan tanpa anak. Namun, itu bukanlah awal dari hari-hari yang damai. Salib berat karena tidak bisa melahirkan anak selamanya mengikatku pada posisi sebagai pembantu tanpa bayaran di keluarga Wijaya. Sikap ibu mertuaku menjadi semakin terang-terangan dan kejam. Karena kau tidak bisa melahirkan penerus, setidaknya urus rumah dengan sempurna. Ibu mertuaku, yang rumahnya hanya berjarak 15 menit dengan mobil, sering datang ke rumah kami dan mengeluhkan pekerjaan rumah tanggaku. Pernah suatu kali, opor ayam yang kubuat dengan susah payah untuk lebaran dibuang ke tempat sampah, karena dianggap hambar dan tidak layak disajikan di hari raya. Selama aku memasak ulang dalam diam, dia hanya menonton TV tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menghiburku. Beberapa tahun yang lalu, ketika ibu mertuaku terkena stroke ringan dan membutuhkan bantuan setelah keluar dari rumah sakit, Agus dengan seenaknya melimpahkan semua pekerjaan berat itu padaku. Aku lelah bekerja. Kau kan seharian di rumah, jadi bisa merawat ibu, kan? Setiap hari aku pergi ke rumah mertua, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mencuci baju, hingga berbelanja, menjadi tangan dan kakinya. Namun, selama 15 tahun ini, tidak sekalipun aku menerima ucapan terima kasih darinya. Sudah sewajarnya menantu merawat mertua. Kau kan tidak merasakan susahnya mengurus anak, jadi ini wajar saja. Apapun yang dikatakan, aku hanya diam dan menahannya. Aku bahkan tidak punya tenaga lagi untuk membalas. Inilah hidupku. Hidup di rumah yang seperti gurun pasir tanpa cinta dan kehangatan, hanya menahan napas dan berusaha tidak membuat masalah. Dengan membuat hatiku mati rasa, dan tidak mengharapkan apapun dari masa depan, aku berhasil menjaga kewarasanku. Aku tidak punya kelebihan apa-apa. Di usia 42 tahun tanpa keahlian khusus, tidak mungkin aku bisa hidup sendiri jika meninggalkan rumah ini. Keputusasaan itulah yang mengikatku di rumah ini, membuatku menerima kehidupan seperti budak bagi suami dan ibu mertuaku. Satu-satunya pelipur laraku adalah sahabatku, Siska. Siska hidup bebas sebagai wanita lajang, dan setiap kali aku menelepon sambil menangis, dia akan mendengarkan keluh kesahku berjam-jam di sebuah kafe. Kamu tidak salah, Wi. Mas Agus dan ibu mertuamu keterlaluan. Siska selalu berkata begitu sambil mengelus punggungku. Aku tidak tahu betapa aku telah diselamatkan oleh kebaikannya. Setidaknya, saat itu, aku benar-benar mempercayainya. Karena itulah, Agus salah paham. Dia mengira aku adalah boneka penurut yang tidak akan marah apapun yang diperbuat padanya. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa aku akan menangis pasrah dan meninggalkan rumah dengan tenang, bahkan setelah dia menghamili sahabatku dan menuntut cerai dengan alasan egois. Ada apa, Dewi? Cepat tulis. Pulpennya ada di sini. Agus mendorong pulpen ke atas meja. Siska. Sambil terus memegangi perutnya, menghela napas kecil. Dewi, aku tahu ini berat, tapi tolonglah mengalah demi masa depan anak ini. Mendengar suara itu, aku perlahan mengangkat wajah. Aku sudah menyadari adanya nada superioritas yang tipis dalam kata-kata Siska. Kalau dipikir-pikir, kejanggalan itu sudah ada sejak lama. Sejak Siska tiba-tiba menjadi sangat ingin tahu detail keluh kesahku tentang Agus. Sejak beberapa bulan yang lalu. Dan hanya 2 minggu yang lalu, aku menemukan sesuatu yang krusial. Selembar struk yang kusut yang kuambil dari tempat sampah di ruang kerja suamiku adalah kunci yang mengungkap semua kebenaran. Mari kita putar kembali waktu ke sekitar setengah tahun yang lalu. Sejak saat itu, kejanggalan kecil namun pasti mulai muncul dalam kehidupanku yang kering kerontang. Semuanya berawal saat makan siang rutin kami dengan Siska. Dewi, gimana hubunganmu dengan Mas Agus akhir-akhir ini? Siska tiba-tiba bertanya sambil dengan anggun menggulung pasta dengan garpunya. Sudah menjadi kebiasaan kami untuk makan di restoran yang sedikit lebih mahal seperti ini, untuk merayakan ulang tahun atau pergantian musim. Ya, begitu-begitu saja. Aku selalu dimarahi soal perawatan ibu mertuaku. Jawabku sambil tersenyum lemah. Siska dengan sengaja mengerutkan keningnya, memasang wajah khawatir, dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Kasihan sekali kamu, Wi, selalu mengalah. Mas Agus masih kasih uang belanja, kan? Sebelumnya, Siska hanya diam-diam mendampingiku melewati penderitaan mentalku. Saat aku berjuang dengan program kehamilan atau saat aku dihina oleh ibu mertuaku, dia selalu ikut menangis bersamaku sambil berkata, kamu tidak salah. Namun, sejak hari itu, pertanyaannya berubah menjadi anehnya spesifik dan gamblang.
Jabatan Agus saat ini, jam pulangnya, cara menghabiskan akhir pekan, uang yang dihabiskan untuk hobi, dan bahkan situasi aset keluarga Wijaya. Cara bertanyanya yang terlalu detail itu terasa tidak wajar, seolah-olah dia sedang menaksir nilai Agus sebagai seorang pria. Ibu mertuamu punya tanah yang cukup luas, kan? Kira-kira, waktu warisan nanti, kamu dapat bagian gak, Wi? Mendengar kata-kata Siska itu, aku sedikit bingung dan menggelengkan kepala. Entahlah. Aku kan orang luar, kurasa tidak akan dapat sepeser pun. Itu sama sekali tidak adil. Padahal kamu yang selama ini merawat ibu mertuamu, kata Siska dengan nada yang sedikit lebih keras. Saat itu, aku percaya bahwa sahabatku benar-benar marah karena perlakuan tidak adil yang kuterima. Tapi sekarang, aku mengerti dengan jelas. Dia tidak marah pada ibu mertuaku demi aku. Dia hanya sedang menghitung keuntungan finansial yang akan dia dapatkan jika dia menikah lagi dengan Agus, dengan mengorek informasi dariku. Di balik topeng sahabat yang peduli, di matanya ada tatapan dingin seorang penilai. Pada saat yang sama, sikap suamiku, Agus, juga mulai menunjukkan perubahan yang jelas. Sejak menikah, dia tidak pernah peduli dengan mode dan selalu menghabiskan akhir pekan dengan piyama sepanjang hari. Tiba-tiba, dia mulai memperhatikan penampilannya. Di akhir pekan, dia mulai mengeluarkan kemeja bermerek yang dibelinya saat masih muda dari dalam lemari. Frekuensi ke salonnya meningkat, dan waktu yang dihabiskannya di depan cermin untuk memperhatikan uban atau menata rambutnya menjadi jauh lebih lama. Akhir-akhir ini kamu sering sekali perjalanan dinas, atau kerja lembur di hari libur, ya? Suatu minggu pagi, saat Agus hendak keluar rumah dengan kemeja baru dan bahkan sedikit parfum, aku bertanya dengan santai. Aku jadi penanggung jawab proyek baru. Harus mengurus bawahan juga, pokoknya sibuk. Agus keluar sambil memakai sepatu kulitnya dengan tergesa-gesa, tanpa menatap mataku. Tepat sebelum pintu tertutup, aku tidak melewatkan senyum tipis di bibirnya dan langkah kakinya yang anehnya ringan. Sikap dinginnya terhadapku tidak berubah, tetapi udara di sekitarnya terasa sedikit berbeda. Setiap akhir pekan, dia mulai pergi dengan alasan pekerjaan, dan saat pulang, dia langsung menuju kamar mandi sebelum melihat wajahku. Cara dia memperlakukan ponselnya juga berubah drastis. Selalu dalam mode senyap, dan dia membawanya kemana-mana, bahkan saat ke toilet atau kamar mandi. Saat meletakkannya di meja ruang tamu, dia selalu memastikannya menghadap ke bawah. Itu adalah tanda-tanda perselingkuhan yang sangat klise, seperti di drama TV. Bahkan istri sepertiku, yang cintanya pada suami sudah lama padam, bisa langsung menyadarinya. Sementara itu, ibu mertuaku masih sama saja. Setiap kali aku datang 3 kali seminggu untuk membersihkan rumahnya dan membawakan lauk pauk, dia akan melontarkan rentetan sindiran. Agus akhir-akhir ini terlihat sangat bersemangat dan penuh gairah. Pasti dia sedang mengerjakan proyek besar di kantor dan akan naik pangkat. Ibu mertuaku menelepon teman-teman arisannya dan berulang kali membanggakan putranya dengan suara keras. Dibandingkan dengan itu, menantuku ini benar-benar tidak peka. Kalau ada wanita suram sepertimu di rumah, rezeki Agus bisa ikut seret. Ibu mertuaku, yang salah mengira perilaku mencurigakan putranya sebagai kesuksesan di tempat kerja, berbicara dengan bangga. Dia, yang hidupnya hanya untuk membanggakan putra dan status sosialnya, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di bawah kakinya. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa putra kebanggaannya sedang berselingkuh dengan sahabat menantunya sendiri. Awalnya, aku tidak tahu siapa selingkuhan Agus. Aku hanya yakin bahwa dia punya wanita lain. Anehnya, aku tidak merasakan kesedihan atau cemburu sedikit pun. Sebaliknya, aku merasa geli dan muak dengan kenyataan bahwa suamiku, yang setiap hari merendahkanku dengan angkuh, ternyata melakukan pengkhianatan yang begitu dangkal dan murahan di belakangku. Dewi, gimana hubunganmu dengan Mas Agus? Kalian masih sering ngobrol? Seiring dengan meningkatnya frekuensi kerja lembur Agus di akhir pekan, Siska juga semakin sering menghubungiku. Tidak hanya melalui telepon, tetapi juga melalui pesan singkat, dia mengirimkan kata-kata perhatian setiap hari. Yah, di hari libur dia bilang kerja, dan hampir tidak pernah di rumah. Kalaupun ketemu, kami hampir tidak bicara. Saat aku menjawab begitu, aku merasakan Siska menahan napas sejenak di seberang telepon. Begitu ya? Dewi, jangan terlalu dipaksakan, ya. Kapanpun kamu sedih, aku siap mendengarkan. Berbeda dengan kata-katanya yang sangat baik, nada suaranya terdengar sedikit gembira dan mengandung kepuasan. Sekarang aku mengerti. Dia sedang menikmati perasaan superioritas dengan memastikan secara langsung bahwa aku menderita dalam kesepian. Kepuasan yang menyimpang,
karena dia berhasil memonopoli waktu akhir pekan Agus dan merasa dicintai dengan mengalahkanku, istrinya yang sah. Dia terus memuaskan emosi menjijikkan itu dengan memanfaatkan posisinya sebagai sahabat. Meskipun tidak ada bukti yang kuat, intuisi seorang istri yang sudah lama menikah bekerja dengan sangat akurat. Kepergian Agus yang tidak wajar dan penampilannya yang anehnya rapi, pertanyaan Siska yang menyelidiki aset, dan suaranya yang gembira saat memastikan ketidakbahagiaanku. Dua teka-teki yang seharusnya tidak berhubungan ini perlahan-lahan mulai terhubung di kepalaku, membentuk sebuah gambaran yang tidak menyenangkan. Meski begitu, aku terus memainkan peranku sebagai istri yang patuh dan tidak tahu apa-apa, berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Aku tahu jika aku menanyainya tanpa bukti kuat, Agus yang sombong itu akan marah dan mengelak. Selain itu, jika selingkuhannya benar-benar Siska, aku tidak hanya akan kehilangan 15 tahun pernikahanku, tetapi juga 25 tahun persahabatanku. Mungkin di suatu tempat di hatiku, aku takut menghadapi kenyataan itu. Namun keseimbangan kehidupanku yang rapuh seperti es tipis itu tiba-tiba hancur. Hanya 2 minggu yang lalu, setelah pulang dengan kelelahan dari merawat ibu mertuaku yang tak ada habisnya, aku sedang menyedot debu di ruang kerja Agus. Biasanya aku berusaha untuk tidak terlalu menyentuh ruang pribadinya, tetapi hari itu tempat sampah di dekat kakiku terjatuh, dan isinya berhamburan di lantai. Sambil menghela napas, saat aku sedang memunguti sampah, tanganku menyentuh selembar kertas yang diremas. Tanpa pikir panjang, aku mengambilnya, merapikan kerutannya, dan membukanya. Saat itu juga, jantungku berdebar kencang dengan suara yang tidak menyenangkan. Itu adalah struk dari sebuah restoran di hotel mewah di Jakarta. Tanggalnya adalah akhir pekan lalu, saat Agus bilang dia ada perjalanan dinas penting dan tidak akan pulang. Namun, yang membuat mataku terpaku dan darahku serasa berhenti mengalir bukanlah jumlah makan malam yang mahal atau tanggalnya. Tulisan tentang barang belanjaan yang tidak wajar yang tertera di sanalah yang membawaku pada kebenaran mengerikan yang tak bisa kubah. Selembar struk yang kusut yang kuambil dari tempat sampah di ruang kerja suamiku. Saat melihat isinya, aku merasakan darah di seluruh tubuhku seolah tersedot habis. Itu adalah struk dari sebuah restoran Prancis di lantai teratas sebuah hotel mewah di Jakarta dengan pemandangan malam yang indah. Tanggalnya adalah hari Sabtu akhir pekan lalu, ketika Agus pergi dengan alasan ada acara perayaan proyek penting dan tidak akan bisa pulang. Tertera biaya makan malam untuk 2 orang. Sepertinya mereka juga memesan sebotol anggur, dan total tagihannya sangat mahal. Tapi sampai di situ, itu hanyalah bukti perselingkuhan biasa. Yang benar-benar membuat mataku terpaku dan pikiranku berhenti, adalah tulisan tentang sebuah opsi tambahan yang tercantum di bawah menu utama, paket spesial maternity perubahan piring dessert khusus set hadiah teh herbal non-kafein maternity. Artinya, ini adalah paket khusus untuk wanita hamil. Agus makan malam di restoran mewah dengan seorang wanita hamil dan merayakan kelahiran kehidupan baru. Jantungku mulai berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku, mengetuk layar, dan membuka sebuah aplikasi. Itu adalah akun media sosial untuk postingan foto milik sahabatku, Siska. Siska, meskipun saat bertemu denganku selalu berpakaian sederhana dan tidak mencolok, di dunia media sosial dia sering memposting foto-foto kafe mewah dan perjalanan. Aku menggulir layar, mencari postingan hari Sabtu lalu. Firasat burukku terbukti benar dengan sangat kejam. Di sana, terpampang foto sebuah piring dessert mewah dengan latar belakang pemandangan malam yang indah. Dapat kejutan perayaan lebih awal dari orang terkasih. Si kecil di perut juga sepertinya ikut senang. Bahagia sekali sampai menangis. Begitu tulisan norak yang menyertainya. Di piring itu, dengan tulisan cokelat yang indah, tertulis pesan, semoga bayinya lahir sehat, ya. Dan di sudut foto, sedikit terlihat lengan orang yang duduk di seberangnya. Aku tidak mungkin salah lihat. Jam tangan perak yang melingkar di lengan itu adalah hadiah dariku saat Agus dipromosikan menjadi kepala bagian. Hadiah yang kubeli dengan susah payah dari tabungan rahasiaku. Saat itulah, semua titik terhubung menjadi satu garis yang dingin. Selingkuhan Agus tidak lain adalah sahabatku, Siska. Dan Siska sekarang sedang mengandung anak Agus. Ketika fakta itu kuproses di otakku, ketenangan yang aneh justru menyelimutiku, bukan kemarahan yang meluap-luap. Jadi mereka berdua menipuku, menertawakanku di belakang, sambil merayakan kehidupan baru, ya. Aku merapikan struk itu dengan hati-hati, memotretnya beberapa kali dengan ponselku, dan menyimpannya sebagai bukti. Tapi ini saja tidak cukup. Ini hanyalah catatan makan malam, dan mereka bisa mengelak dengan mengatakan bahwa Siska hanya curhat.
Aku butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tidak bisa mereka sangkal bahkan di pengadilan. Aku teringat bahwa Agus selalu menggunakan mobil untuk bekerja, dan larut malam aku diam-diam pergi ke parkiran rumah. Di tengah angin malam yang menusuk, aku membuka pintu mobil tanpa suara. Aku dengan hati-hati mencabut kartu SD kecil dari dashcam yang terpasang di depan kursi penumpang. Kembali ke kamar, dengan menahan napas, aku memasukkan kartu SD itu ke laptop. Dari puluhan jam data rekaman, aku mencari file Sabtu malam lalu, dan menekan tombol putar. Layar menunjukkan pemandangan malam kota Jakarta, dari dalam mobil yang melaju. Dan suara dua orang di dalam mobil mengalir dengan jelas dari speaker. Terima kasih banyak ya, Mas Agus, hari ini. Aku belum pernah ke restoran sekeren itu. Ini kan demi Siska dan anak kita. Wajar saja. Itu benar-benar suara Siska dan Agus. Aku tidak mungkin salah mendengar suara suamiku yang kudengar setiap hari selama 15 tahun dan suara sahabatku yang kudengar dari jarak terdekat selama 25 tahun. Tapi, aku jadi merasa bersalah sama Dewi. Aku kan sahabatnya. Suara Siska, meskipun di mulutnya meminta maaf, terdengar manja. Jawaban Agus atas hal itu adalah pukulan terakhir bagi hatiku. Jangan pikirkan Dewi. Dia itu mandul, tidak berguna bagi keluarga Wijaya. Tidak berguna. Wanita mandul yang direndahkan. Kata-kata kejam itu. Taring yang dilontarkan langsung dari mulut suamiku itu merobek dadaku dengan dalam dan kejam. Aku sudah lama menginginkan anak kandungku sendiri. Makanya aku senang sekali kamu hamil, Siska. Terima kasih. Aku pasti akan melahirkan anak laki-laki yang sehat ya, Pak. Tawar yang mereka berdua menggema di dalam mobil. Aku menggenggam mouse dengan erat, hanya menatap layar yang dingin. Setelah selesai mendengarkan rekaman suara dari dashcam, aku tidak bisa bergerak dari tempatku untuk beberapa saat. Layar sudah gelap, dan di dalam ruangan hanya terdengar napas lemahku. 15 tahun kehidupan pernikahanku berputar di kepalaku seperti film. Hari-hari di mana aku bangun pagi-pagi untuk membuat bekal kesukaan Agus. Pertemuan keluarga di mana aku harus tersenyum menahan kata-kata kejam dari ibu mertuaku. Meskipun tubuhku terasa berat seperti timah karena suntikan hormon program kehamilan, aku tidak diizinkan untuk lalai dalam pekerjaan rumah tangga. Semua itu berubah menjadi sampah tak berguna oleh tawa dari rekaman dashcam itu. Hidupku hanyalah batu loncatan yang nyaman untuk memuaskan nafsu pria ini dan sahabatku. Saat aku dan Agus berjuang dengan program kehamilan, Siska menangis bersamaku sambil berkata, "Kamu tidak salah, Wi." Agus berkata, "Kita hidup berdua saja dengan tenang meskipun tidak punya anak." Semua itu adalah kebohongan untuk menenangkanku. Mereka berdua bersekongkol di belakangku, menusukkan pisau ke punggungku sambil memimpikan masa depan bahagia mereka sendiri. Tidak akan kumaafkan. Di ruangan yang sunyi, hanya suaraku yang bergetar yang terdengar. Aku tidak punya tenaga untuk menangis histeris. Tidak setetes pun air mata keluar. Sebaliknya, api kemarahan yang dingin mulai menyala diam-diam di inti tubuhku. Tapi jika aku menyerang mereka dengan rekaman suara ini karena marah, mereka pasti akan membela diri. Mereka pasti akan berbalik menyalahkanku, mengatakan bahwa itu semua karena aku tidak bisa melahirkan anak. Ibu mertuaku juga pasti akan berbalik memihak Siska yang hamil, mengatakan bahwa Siska lebih hebat. Untuk membuat mereka benar-benar putus asa, bukti perselingkuhan saja tidak cukup. Aku mematikan laptop dan menghela napas dalam-dalam di kegelapan. Saat itulah, sebuah ide cemerlang muncul di benakku seperti kilat. Tunggu sebentar. Tadi Agus bilang anak kandungku, kan? Aku bangkit dan dengan langkah goyah berjalan menuju bagian belakang lemari. Di sana, tersembunyi sebuah brankas kecil berkunci yang sudah usang. Brankas itu belum pernah dibuka sejak hari kami menyerah pada program kehamilan. Dengan jari gemetar, aku memutar kombinasi angka dan membuka tutup brankas. Di dalamnya, bersama dengan buku tabungan lama dan stempel resmi, tersimpan sebuah amplop coklat berisi hasil tes program kehamilan 10 tahun yang lalu. Saat itu, ketika dokter menyerahkan amplop hasil tes, Agus tidak menunjukkannya padaku dan langsung menyembunyikannya di dalam tasnya. Dan saat pulang, dia berkata dengan dingin, "Hasil tesku tidak ada masalah. Penyebabnya adalah kamu." Aku selalu percaya kata-katanya dan terus menyalahkan diriku sendiri. Setelah itu, aku tahu dia menyembunyikan dokumen itu di brankas ini, tetapi aku terlalu takut untuk melihat isinya. Namun, jika kata-katanya saat itu bohong, aku mengeluarkan selembar surat keterangan dokter yang sudah usang dari amplop. Di sana, tertulis nama Agus bersama dengan sebuah fakta yang ditulis dengan tulisan tangan kaku seorang dokter. Di antara istilah-istilah medis yang rumit,
Ada satu kalimat yang tertulis sebagai kesimpulan. Saat melihat tulisan di surat keterangan dokter itu, aku tidak percaya dengan mataku sendiri. Dan saat berikutnya, aku harus menahan diri sekuat tenaga, agar tidak tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan yang gelap. Dengan selembar kertas ini, masa depan bahagia mereka berdua akan runtuh berantakan. Suamiku masih belum tahu bahwa aku sudah memegang kebenaran yang krusial ini. Di dalam ruangan yang gelap, dari sebuah brankas kecil, kuambil sebuah surat keterangan dokter berusia 10 tahun. Di sana, tertera nama suamiku, Agus, dan sebuah kebenaran kejam yang seketika mengangkatku dari dasar neraka. Azoospermia. Peluang kehamilan alami sangat rendah, dan bahkan dengan bayi tabung pun akan mengalami kesulitan. Tulisan tangan kaku seorang dokter dan stempel merah rumah sakit. Itu tidak salah lagi adalah isi dari amplop coklat yang disembunyikan Agus dariku pada hari kami terakhir kali menjalani tes program kehamilan. Ujung jariku mulai bergetar samar. Bukan karena kesedihan, melainkan karena guncangan hebat akibat penderitaan dan penghinaan selama 15 tahun terakhir ini terbalik dalam sekejap. Hari-hari di mana aku menyuntikkan hormon ke perutku sendiri setiap hari, menahan mual akibat efek samping sambil pergi ke rumah sakit. Bahkan saat aku meringkuk di tempat tidur karena rasa sakit yang hebat saat pengambilan sel telur, dia hanya membalikkan punggungnya dan tidur. Agus tahu. Dia tahu bahwa penyebabnya ada pada dirinya sendiri, bahwa aku tidak bisa hamil adalah karena kesalahannya. Dia sudah memahaminya sepenuhnya sejak 10 tahun yang lalu. Namun, apa yang dia katakan padaku? Hasil tesku tidak ada masalah. Penyebabnya adalah kamu, katanya dengan wajah dingin. Hanya demi melindungi harga dirinya sebagai seorang pria, dia menipu istri yang paling dekat dengannya dan melimpahkan semua tanggung jawab padanya. Bahkan saat ibu mertuaku terus-menerus menghinaku sebagai wanita tidak berguna, dia hanya diam menonton, padahal dia tahu itu adalah kesalahannya. Betapa pengecutnya pria ini. Masa mudaku dan martabatku sebagai seorang wanita telah direnggut oleh kebohongan pria egois ini. Namun, di sini muncul satu pertanyaan besar. Jika Agus benar-benar tidak bisa memiliki anak, lalu anak siapa yang ada di dalam perut buncit Siska sekarang? Jawabannya hanya satu. Siska hamil dengan anak pria lain dan berbohong kepada Agus bahwa itu adalah anaknya untuk mendekatinya. Aku membuka laptop dan sekali lagi memeriksa akun media sosial Siska dari sudut ke sudut. Bukan akunnya yang glamor, melainkan aku menelusuri dengan teliti tautan postingan lama dan hubungan pertemanannya. Akhirnya, aku sampai pada sebuah akun anonim yang sepertinya digunakan Siska untuk melampiaskan keluh kesahnya. Di sana, tersisa postingan gamblang dari sekitar 8 bulan yang lalu, yaitu saat dia hamil. Dia bilang akan menceraikan istrinya, tapi begitu aku bilang aku hamil, dia tidak bisa dihubungi lagi. Aku tidak punya uang untuk aborsi, dan aku tidak mungkin bisa membesarkannya sendirian. Siska dihamili oleh selingkuhannya yang sudah menikah, dan kemudian ditinggalkan begitu saja. Dalam keputusasaan, dia mencari dompekan bekakan began-began begu sasaan, seseorang yang mau menjadi ayah bagi anaknya dan menafkahinya. Dan sasaran utamanya adalah suamiku, Agus. Siska, sambil berpura-pura mendengarkan keluh kesahku, tahu bahwa Agus sangat terobsesi untuk memiliki penerus kandungnya. Dan dia juga memahami sepenuhnya sifat Agus yang sombong dan gila gengsi. Dia pasti berpikir jika dia memohon sambil menangis, "Aku hamil anak Mas Agus." Agus tidak akan pernah curiga. Bagi Agus, yang ingin percaya bahwa dia memiliki kemampuan sebagai seorang pria, kehamilan Siska adalah bukti terbaik untuk memuaskan harga dirinya. Fakta bahwa dia mandul 10 tahun yang lalu bahkan sudah terkubur jauh di dalam ingatannya oleh egonya yang besar. Konyol. Terlalu konyol, aku tertawa sendiri dalam kegelapan. Suami yang ditipu habis-habisan saat mengira dirinya yang menipu. Wanita yang mengkhianati sahabatnya dan mencoba menimpakan anak orang lain pada suaminya. Memikirkan bahwa kedua orang ini sedang merayakan kelahiran kehidupan baru dengan makan malam mewah di restoran Prancis membuatku mual. Aku memotret surat keterangan dokter itu beberapa kali dengan ponselku dan menyembunyikan aslinya kembali ke dalam brankas. Dengan ini, semua titik terhubung dan membentuk satu garis yang sempurna. Tinggal mengumpulkan bukti perselingkuhan yang tidak bisa disangka lagi. Selama 2 minggu berikutnya, aku benar-benar memainkan peranku sebagai istri naif yang tidak tahu apa-apa. Di baliknya, aku membeli pelacak GPS kecil dan perekam suara USB yang bisa merekam dalam waktu lama dari toko online. GPS itu kutempelkan dengan magnet di bagian bawah bagasi mobil Agus. Dan perekam suara itu kumasukkan dalam-dalam ke celah kursi penumpang.
Setiap kali Agus pergi dengan alasan bekerja, aku melacak lokasinya saat ini dengan ponselku. Mobilnya tidak menuju kantor, melainkan selalu menuju apartemen tempat Siska tinggal. Sementara aku dipaksa mengurus kotoran ibu mertuaku, mereka berdua dengan santai memilih tempat tidur bayi. Pergi ke dokter kandungan, menikmati makan siang untuk ibu hamil, dan bahkan terkadang pergi ke agen properti untuk mencari rumah baru. Larut malam setelah Agus tertidur lelap, aku mengambil perekam suara dari mobil dan mendengarkan percakapan mereka berdua dengan earphone. Cepat ceraikan Dewi. Aku ingin kita menikah secara resmi sebelum anak ini lahir. Aku tahu. Aku sedang merencanakan cara mengusirnya tanpa memberinya pesangon sepeser pun, jadi tunggulah. Semua percakapan yang membuatku mual itu kusimpan di laptopku seperti pekerjaan administrasi yang dingin. Aku membuat tabel Excel, mencatat tanggal, waktu, tujuan, dan ringkasan percakapan. Karena menggunakan printer di rumah akan meninggalkan jejak, aku pergi ke minimarket larut malam, mencetak data-data itu satu persatu, dan membuat file bukti. File yang terjilid dalam binder hitam itu semakin tebal dari hari ke hari. Bahkan ketika ibu mertuaku datang dan menghinaku, hatiku sama sekali tidak goyah. Sabar sedikit lagi. Sambil bergumam dalam hati, aku hanya tersenyum tenang dan menyajikan teh untuk ibu mertuaku. Semua persiapan telah selesai. Suatu malam, saat Agus pulang lebih awal dari biasanya dan menuju kamar mandi sambil bersenandung. Ponselnya yang diletakkan sembarangan di atas meja ruang tamu. Layarnya menyala terang dengan suara notifikasi singkat. Biasanya aku tidak pernah mengintip ponsel suamiku, tetapi saat itu aku seperti ditarik untuk menatap layar. Malam itu, aku melihat sebuah notifikasi yang masuk ke ponsel suamiku. Di sana tertulis tahap akhir dari rencana mengerikan untuk menjatuhkanku ke neraka. Besok aku akan datang ke rumah, jadi paksa Dewi menandatangani surat cerai di tempat. Saat melihat pesan itu, aku mengerti segalanya. Akhirnya, besok, tirai pembalasanku akan terbuka. Besok aku akan datang ke rumah. Jadi paksa Dewi menandatangani surat cerai di tempat. Pesan singkat yang muncul di ponsel Agus tadi malam. Saat melihatnya, api terakhir yang dahsyat menyala di hatiku yang sudah dingin. Tidak ada lagi kesedihan yang tersisa. Yang ada hanyalah kemarahan dingin terhadap dua orang bodoh yang tidak ragu untuk percaya bahwa mereka pintar. Keesokan paginya, aku dengan tenang mengantar Agus yang akan berangkat kerja dengan alasan ada rapat penting. Setelah pintu tertutup dan suara mesin mobil menjauh, aku segera mulai bergerak. Aku mengambil binder hitam tebal berisi catatan perselingkuhan mereka dari dalam lemari. Selain itu, aku memasukkan buku tabungan untuk perawatan ibu mertuaku yang kusimpan di brankas dan buku tabungan rekening bersama kami ke dalam tas. Setelah merapikan diri, tujuanku adalah sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Aku mengetuk pintu kokoh kantor hukum Gunawan, rekan di lantai 3 tanpa ragu-ragu. Wah, Dewi, sudah lama sekali ya. Aku terkejut saat kau tiba-tiba menghubungiku. Di ruang tamu, yang menyambutku adalah pengacara Gunawan. Pak Gunawan adalah pengacara yang menjadi penasihat hukum perusahaan tempatku bekerja sebagai staf administrasi sebelum menikah. Sejak saat itu, dia menghargai kinerjaku dan menyayangiku seperti putrinya sendiri. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berbaik hati padaku. Maaf mengganggu di tengah kesibukan Bapak. Ada hal yang ingin saya konsultasikan. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, mengeluarkan dokumen dari tasku yang berat, dan mulai menunjukkannya. Binder hitam, surat keterangan mandul Agus 10 tahun yang lalu, dan cetakan postingan dari akun rahasia Siska. Awalnya, Pak Gunawan mendengarkan dengan ekspresi tenang. Namun, seiring dia membaca bukti-bukti yang kukumpulkan, raut wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi tajam layaknya seorang pengacara. Begitu ya? Jadi suamimu menyembunyikan fakta bahwa dia tidak bisa memiliki anak darimu. Dan sekarang dia salah mengira anak yang dikandung sahabatmu dari pria lain sebagai anaknya sendiri. Luar biasa sekali. Pak Gunawan menghela napas panjang dan mendorong kacamatanya dengan jari seolah tidak percaya. Tapi, Dewi, kamu memang selalu teliti dan hebat dalam bekerja sejak dulu, tapi aku tidak menyangka kamu bisa mengumpulkan bukti sesempurna ini sendirian. Jujur saja, detektif profesional pun akan kalah. Saya tidak berniat untuk pasrah lagi, Pak. Saya tidak akan membiarkan 15 tahun hidup saya berakhir dengan kebohongan seperti itu. Mendengar kata-kataku yang tenang namun kuat, Pak Gunawan mengangguk dengan tegas. Serahkan padaku. Mereka akan menerima sanksi sosial dan finansial terbesar yang setimpal dengan penderitaan yang telah kau alami. Pak Gunawan berkata begitu,
dan mengambil tumpukan buku tabungan yang kubawa. Saat dia membalik halaman dan menelusuri catatan pemasukan dan pengeluaran, tangannya tiba-tiba berhenti. Dewi, buku tabungan ibu mertuamu ini, apakah kamu yang mengelolanya? Iya, Pak. Saya menyimpannya untuk menarik biaya perawatan dan makan ibu mertua. Tapi saya hanya menarik sejumlah uang terbatas setiap bulan. Saat aku menjawab, Pak Gunawan menunjukkan salah satu halaman buku tabungan itu dengan wajah serius. Tanpa sepengetahuanmu, dalam setengah tahun terakhir, uang tunai jutaan rupiah telah ditarik sebanyak 3 kali. Jangan-jangan suamimu yang diam-diam menarik dana pensiun ibu mertuamu? Aku menahan napas melihat jumlah itu. Agus bahkan telah menyentuh dana pensiun yang ditabung dengan susah payah oleh ibu mertuaku. Mungkin uang itu telah hilang untuk makan di hotel mewah dengan Siska, biaya persiapan untuk anak yang akan lahir, atau uang muka untuk rumah baru mereka. Ibu mertuaku pasti tidak pernah bermimpi bahwa uang berharganya digunakan untuk biaya perselingkuhan menantunya. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun pada ibu mertuaku yang selalu membangga-banggakan putranya, tetapi kenyataan konyol itu membuatku merinding. Pak, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan. Aku mengeluarkan sebuah map bening dari dasar tasku. Di dalamnya ada salinan amplop dari sebuah lembaga tes yang ditujukan kepada Agus dan tiba di kotak surat rumah beberapa hari yang lalu. Ini laporan hasil tes DNA pranatal, ya. Apa suamimu sendiri yang memintanya? Pak Gunawan membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Aku mengangguk pelan. Iya, dia sangat terobsesi dengan penerus kandungnya, jadi saya rasa dia benar-benar ingin memastikan bahwa anak di dalam perut Siska adalah anaknya. Saat aku menemukan amplop itu di kotak surat, aku merasakan firasat buruk dan dengan hati-hati membukanya menggunakan panas dari pengering rambut. Aku memotret isi dokumen itu dengan kamera ponsel, lalu merekatkannya kembali seperti semula dan meletakkannya di atas meja Agus seolah tidak terjadi apa-apa. Agus pasti belum membaca laporan ini dengan teliti. Dia begitu yakin dengan hasilnya, jadi saya rasa dia hanya puas setelah membuka amplopnya dan tidak melihat angka-angka detail di dalamnya. Pak Gunawan menatap salinan laporan itu dan membacakan angka krusial yang tertera di sana. Probabilitas paternitas, 0%. Jelas sekali ini anak orang lain. Pak Gunawan menghela napas dalam-dalam dan menatapku dengan tatapan campur aduk antara kasihan dan tidak percaya. Dewi, jika hari ini mereka memaksamu menandatangani surat cerai, jangan ragu untuk menandatanganinya di tempat. Itulah cara terbaik untuk membuat mereka lengah dan menjatuhkan mereka dari tempat tertinggi. Baik, Pak. Saya sudah siap. Aku menundukkan kepala dalam-dalam kepada Pak Gunawan dan meninggalkan kantor hukum. Dan sekarang, di hadapanku, sesuai rencana di ponsel itu, Agus dan Siska berdiri dengan wajah penuh kemenangan. Di atas meja, tergeletak sembarangan surat cerai berwarna hijau yang sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Agus. Ada apa, Dewi? Cepat tulis. Pulpennya ada di sini. Agus mendorong pulpen ke atas meja seolah mendesak. Siska, sambil memegangi perut besarnya, berkata dengan suara yang dibuat-buat seolah menyesal, Dewi, aku tahu ini berat, tapi... Aku menarik napas perlahan dan mengambil pulpen di atas meja. Tanganku sama sekali tidak gemetar. Kalian benar-benar yakin dengan ini? Tanyaku dengan tenang sebagai konfirmasi terakhir. Agus tertawa mengejek. Tentu saja. Dibandingkan wanita dingin sepertimu, Siska yang akan melahirkan anakku dengan mempertaruhkan nyawanya 100 kali lebih penting. Jangan bicara seolah kau masih berharap. Mendengar kata-kata itu, aku akhirnya merasakan kegembiraan yang tak tertahankan meledak dalam diriku. Aku membuka tutup pulpen dan tanpa ragu mulai menulis namaku di kolom istri pada kertas hijau itu. Agus dan Siska pasti mengira aku menulis sambil gemetar karena putus asa. Namun, hatiku dipenuhi dengan perasaan gembira yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah selesai menulis, aku membubuhkan stempel dengan kuat pada surat cerai yang sudah kusiapkan. Agus merebut surat cerai yang sudah kububuhi stempel itu seperti sebuah rampasan perang. Mereka masih belum tahu isi amplop tertentu yang akan mereka buka dengan tangan mereka sendiri besok. Saat aku selesai mengisi semua bagian pada surat cerai berwarna hijau itu dan membubuhkan stempel dengan suara yang memuaskan, keheningan aneh menyelimuti ruang tamu. Agus dan Siska mungkin tidak menyangka aku akan menerima permintaan mereka dengan begitu mudah. Mereka berdua tertegun sejenak, lalu saling berpandangan dan tersenyum gembira tanpa kata. Bagus, sudah kuterima. Dengan ini, kau dan aku resmi menjadi orang asing. Agus dengan cepat merebut surat cerai di atas meja seolah sedang mengambil harta karun yang berharga.
Wajahnya dipenuhi kelegaan yang terang-terangan dan rasa superioritas yang menyimpang, seolah-olah dia akhirnya berhasil menyingkirkan beban selama bertahun-tahun. Dewi, terima kasih banyak. Aku tidak akan melupakan keputusanmu yang bijaksana itu. Dengan ini, kami dan bayi di perutku akhirnya bisa keluar dari bayang-bayang dan hidup bahagia. Siska menekan sapu tangan dengan lembut ke matanya, berbicara dengan nada seolah-olah seorang pahlawan wanita tragis yang akhirnya mendapatkan akhir yang bahagia. Namun, nada suaranya, berbeda dengan getaran ketakutan sebelumnya, kini bercampur dengan ketajaman kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Aku menatap mereka berdua dengan mata dingin dan bangkit dengan tenang. Barang-barangku akan kukemasi semua besok, dan aku akan meninggalkan rumah ini. Malam ini, aku akan beristirahat di kamar tamu di lantai atas. Kalian silakan saja. Saat aku berkata begitu dan hendak meninggalkan ruang tamu, Agus melontarkan suara tawa mengejek dari belakang. Ah, terserah kau saja. Tapi, hampir semua perabotan dan peralatan di rumah ini dibeli dengan hasil kerjaku. Yang boleh kau bawa hanyalah pakaianmu dan barang-barang pribadi yang paling penting. Jangan salah sangka dan memasukkan barang-barang yang tidak perlu ke dalam tasmu. Pria yang picik dan serakah. Tanpa menoleh, aku menjawab singkat, aku mengerti, dan menaiki tangga. Aku masuk ke kamar tamu di lantai 2, menutup pintu dengan pelan, dan menguncinya. Ruangan itu terasa dingin, dan dari luar jendela yang sudah diselimuti kegelapan malam, hanya terdengar sesekali suara mesin mobil yang lewat. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menghela napas panjang. Aku merasakan beban 15 tahun di dadaku seolah lenyap seketika. Namun, pekerjaanku belum selesai. Aku mengeluarkan ponsel dari tas dan mengaktifkan aplikasi penerima mikrofon nirkabel kecil, yang sebelumnya telah kusembunyikan di celah sofa ruang tamu. Begitu aku memasang earphone, percakapan gamblang mereka berdua dari ruang tamu di lantai bawah mengalir dengan sangat jelas. Terdengar suara denting gelas. Sepertinya Agus sudah mulai merayakannya dengan Siska, bahkan sebelum aku meninggalkan rumah. Lega sekali rasanya, Siska. Kukira dia akan menangis histeris dan menolak cerai. Tapi ternyata dia hanyalah wanita bodoh yang kaku. Setelah 15 tahun bersama, baru kusadari betapa membosankannya dia. Suara puas Agus menggema. Terdengar suara dia menenggak bir atau minuman lainnya. Iya kan, Mas Agus? Aku juga sempat deg-degan, kukira Dewi akan lebih marah. Tapi dia menandatanganinya dengan begitu mudah, yatpali dia itu agak bodoh. Sama seperti waktu program kehamilan, kan? Dia sama sekali tidak curiga kalau penyebabnya mungkin ada pada dirinya sendiri, dan terus berusaha sia-sia selama bertahun-tahun. Kasihan sekali. Dari mulut Siska, keluar kata-kata yang kejam dan penuh kedengkian, yang tidak bisa dibayangkan dari sikapnya yang pemalu di siang hari. Mendengar suaranya itu, aku menggigit bibirku dalam kegelapan. Ternyata, dia tahu penderitaanku, dan dia menertawakannya dari lubuk hatinya, menjadikannya makanan untuk memuaskan rasa superioritasnya. Benar sekali. Berkat kehamilanmu, harga diriku sebagai seorang pria benar-benar terjaga. Gara-gara menikah dengannya, aku selalu merasa seperti pria kesepian tanpa anak yang dicibir oleh rekan-rekan kerja dan kerabat. Dengan ini, akhirnya aku bisa dengan bangga memamerkan putra kebanggaanku kepada semua orang. Kata-kata Agus sama sekali tidak mengandung cinta murni pada anak yang akan lahir. Yang ada hanyalah obsesi sebagai alat untuk memuaskan harga dirinya. Sosoknya yang berbicara dengan bangga tanpa menyadari bahwa dia sedang ditipu dan percaya bahwa anak orang lain adalah benihnya sendiri, sudah melampaui rasa kasihan dan bahkan terasa konyol. Mas Agus, daripada itu, ayo kita bicarakan hal-hal yang lebih konkret untuk kedepannya. Suara Siska tiba-tiba berubah menjadi dingin dan seperti urusan bisnis. Pertama, soal perawatan ibu mertua. Kalau Dewi sudah tidak ada, tidak akan ada lagi yang mengurus pekerjaan rumah dan mengantar ibu mertua ke rumah sakit, kan? Aku, kalau sudah melahirkan, akan sibuk mengurus anakku sendiri. Mengurus kotoran ibu mertua sambil mendengarkan omelannya yang menyebalkan itu, aku sama sekali tidak mau. Itu harus kita sepakati dari awal. Siska sepertinya sama sekali tidak berniat untuk mengambil alih perawatan ibu mertua Agus. Kata-katanya yang memuji-mujiku karena merawat ibu mertua hanyalah siasat licik agar tugas itu tidak jatuh ke tangannya. Aku tahu, Siska. Tidak mungkin aku membiarkanmu merawat ibuku. Jujur saja, aku juga malas berurusan dengannya. Selama ini aku biarkan saja karena ada pembantu praktis bernama Dewi. Agus dengan entengnya mengucapkan kata-kata yang mengabaikan perawatan ibunya sendiri.
Pria yang bisa begitu dingin terhadap ibunya sendiri tidak mungkin memiliki cinta sejati untukku atau Siska. Lalu bagaimana? Ibu mertua pasti akan heboh kalau Dewi pergi. Gampang. Aku akan bilang pada ibu bahwa Dewi selingkuh dan kabur dari rumah. Dengan begitu, ibu akan membenci Dewi dan tidak mau bertemu dengannya lagi. Soal perawatannya, kita masukkan saja ke panti jompo murah atau fasilitas swasta. Di rekening ibu kan ada cukup banyak dana pensiun. Mendengar kata-kata Agus itu, aku teringat catatan buku tabungan yang kulihat di kantor hukum Gunawan. Rekening ibu mertua yang uang tunai jutaan rupiahnya telah ditarik berkali-kali dalam setengah tahun terakhir. Ngomong-ngomong, uang 30 juta rupiah yang Mas Agus ambilkan dari rekening ibu mertua itu benar-benar membantu. Berkat itu, aku tidak hanya bisa mempersiapkan persalinan, tapi juga membeli tas merek terbaru yang sudah lama kuinginkan dan kereta dorong bayi mewah. Semua yang tidak dibeli Dewi karena pelit bisa kudapatkan. Siska berkata dengan suara riang. Keserakahannya jauh melampaui imajinasiku. Uang yang dijaga dengan susah payah oleh ibu mertuaku untuk masa tuanya telah lenyap untuk barang-barang mewah putranya dan selingkuhannya. Tidak apa-apa. Toh, kalau ibu meninggal, tanah dan rumah peninggalannya akan menjadi milikku sebagai putra sulung. Mengambil sedikit di muka sekarang tidak akan ada yang protes. Kalau tanah itu dijual, kita bisa langsung melunasi cicilan apartemen baru kita dalam sekejap. Aku mengandalkanmu, Pak. Ibu mertua itu, meskipun aku benci karena kaku dan hanya peduli pada omongan orang, tapi dia punya uang dan tanah. Kalau saja dia cepat meninggal, hidup kita akan lebih mudah, ya kan? Suara tawa Siska yang terkikik mengalir melalui earphone ke gendang telingaku. Dua orang yang menginginkan kematian ibu mereka sendiri dan bersekongkol untuk merampas hartanya seolah itu adalah hak mereka. Percakapan mereka sudah seperti bisikan monster yang benar-benar kehilangan etika dan hati nurani. Aku diam-diam mengoperasikan ponselku di atas tempat tidur, merekam semua percakapan yang luar biasa jahat ini tanpa melewatkan sedetik pun. Suara mereka yang mengejekku, mengkhianati ibu mertua, dan bersekongkol merampas harta, akan menjadi senjata ampuh yang tak ternilai untuk membuktikan niat jahat mereka di pengadilan. Bicaralah sebanyak yang kalian mau, Agus, Siska. Semakin kalian tertawa, semakin besar harga yang harus kalian bayar. Aku tersenyum dingin dan melepaskan earphone dari telingaku. Mereka masih percaya bahwa mereka adalah pemenang mutlak, bahwa mereka telah menyingkirkan pengganggu bernama Dewi dan mendapatkan masa depan yang cemerlang. Namun, mimpi manis mereka itu akan hancur berkeping-keping besok pagi. Agus telah meninggalkan amplop laporan tes DNA pranatal yang diterimanya beberapa hari yang lalu di atas meja ruang kerjanya tanpa memeriksa isinya. Dia sangat yakin bahwa di sana tertulis probabilitas paternitas 99%. Otaknya, yang bahkan telah melupakan bahwa dirinya sendiri yang bermasalah, hanya mau melihat kenyataan yang nyaman baginya. Malam semakin larut, dan suara dari lantai bawah pun akhirnya sunyi. Aku tidak tidur sedikit pun, hanya menunggu fajar dengan tenang. Keesokan paginya, pukul 7, dari luar pintu kamar tamu, tiba-tiba terdengar teriakan marah yang dahsyat yang seolah mengguncang seluruh rumah dan suara bel pintu yang ditekan berulang kali dengan keras. Agus! Dewi! Buka pintunya! Apa-apaan ini? Pemilik suara melengking itu tidak salah lagi adalah ibu mertuaku, Ibu Agus. Ibu mertua yang datang menyerbu rumah kami pagi-pagi buta dengan wajah memerah. Namun, yang mengejutkan, di tangannya yang gemetar, tergenggam amplop putih yang telah dibuka dan ditinggalkan begitu saja oleh Agus. Agus, Dewi, bangun, apa-apaan ini? Suara melengking ibu mertuaku, Ibu Agus, merobek keheningan pagi. Dengan langkah kaki yang keras, kehadirannya yang menyerbu dari pintu depan ke ruang tamu membuatku terbangun dengan tenang di kamar tamu lantai 2. Jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku bangkit dari tempat tidur. Terdengar suara pintu kamar tidur terbuka dengan panik dan sosok Agus serta Siska yang bergegas keluar karena terkejut. Mereka berdua masih mengenakan piyama, dan mata mereka membelalak kaget melihat kedatangan ibu mereka yang tiba-tiba. Bu, jangan teriak-teriak pagi-pagi buta begini. Mengganggu tetangga. Agus berkata sambil menggaruk kepalanya dengan kesal. Ibu mertuaku, dengan wajah memerah, menyodorkan amplop putih yang dipegangnya ke dada Agus. Mana bisa aku tidak teriak? Barang sepenting ini tergeletak begitu saja di atas meja kerjamu. Aku datang untuk bersih-bersih dengan kunci cadangan, dan tulisan yang tidak bisa dipercaya ini langsung masuk ke mataku. Jantungku hampir berhenti. Di tangan ibu mertuaku, tidak salah lagi adalah amplop laporan tes DNA pranatal itu.
Agus kemarin hanya merasa lega karena hasilnya sudah keluar, dan tanpa memeriksa isinya dengan teliti, dia meninggalkannya begitu saja di atas meja kerjanya. Sepertinya, ibu mertuaku yang datang pagi-pagi buta, dan masuk tanpa izin, menemukannya. Ah, ibu sudah lihat, ya? Agus sejenak memasang wajah bersalah. Dia mungkin mengira ibunya sudah tahu bahwa dia menghamili sahabat istrinya dan diam-diam melakukan tes di belakangnya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku berikutnya jauh melampaui dugaan Agus. Sudah. Aku sudah melihatnya dari ujung ke ujung. Agus, kau menghamili Siska, kan? Dan surat ini adalah sertifikat asli dari rumah sakit yang tidak mungkin salah, kan? Mata ibu mertuaku tidak menunjukkan kemarahan, melainkan bersinar dengan kegembiraan yang tidak wajar. Dia begitu bersemangat hingga suaranya bergetar hebat saat berlari ke arah Siska yang duduk di sofa. Siska, kau benar-benar mengandung anak Agus ya? Ah, betapa indahnya. Akhirnya penerus yang mewarisi darah keluarga Wijaya akan lahir. Ibu mertuaku menggenggam kedua tangan Siska dengan erat sambil berlinang air mata. Melihat pemandangan itu, aku tidak bisa menahan tawa sinis dalam hati. Ternyata dugaanku benar. Ibu mertuaku, yang sudah berusia 70 tahun, sama sekali tidak mengerti cara membaca laporan tes ilmiah. Tulisan Bapak Agus Wijaya, Ibu Siska Pratiwi, laporan tes hubungan pranatal di sampul amplop, grafik DNA yang rumit, dan istilah teknis seperti probabilitas paternitas sudah cukup untuk membuat otaknya berpesta pora. Angka krusial yang secara definitif menyangkal hubungan darah, probabilitas 0%, entah bagaimana telah disalahartikannya sebagai penegasan bahwa Agus adalah ayahnya. Secara harfiah, dia hanya melihat kenyataan yang ingin dia percayai dan sangat yakin bahwa cucunya akan segera lahir. Bu mertua, ibu tidak marah? Siska sejenak menunjukkan ekspresi bingung melihat sambutan hangat ibu mertuanya yang tak terduga. Dia datang menyerbu sebagai wanita yang telah merebut suami orang. Dia mungkin mengira akan dimarahi habis-habisan atau bahkan disiram garam. Namun, kepala ibu mertuaku hanya dipenuhi oleh citra di mata masyarakat dan penerus keluarga Wijaya. Mana mungkin marah? Aku sudah lama menunggu hari ini. Si Dewi yang tidak berguna itu, setelah 15 tahun tidak kunjung melahirkan anak. Aku setiap hari cemas sampai tidak bisa tidur, takut kalau garis keturunan Wijaya akan putus di sini. Ibu mertuaku menatapku dengan tajam sambil merangkul bahu Siska dengan lembut. Meskipun perselingkuhan ini sedikit mencoreng nama baik di mata masyarakat, tapi kalau dilihat hasilnya, Siska jauh lebih hebat. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengandung bayi berdarah Wijaya. Kaulah penyelamat sejati keluarga kita. Ibu mertua. Terima kasih banyak. Saya senang sekali. Siska dengan cepat memahami situasi dan mulai memainkan perannya sebagai wanita lemah lembut yang penurut. Dia membenamkan wajahnya di dada ibu mertuanya dan berpura-pura menangis terharu. Bu, ibu sudah mengerti, kan? Benar, ini anak kami. Dengan ini, aku akhirnya merasa seperti pria sejati. Agus juga ikut-ikutan, dengan bangga membusungkan dadanya. Tanpa menyadari bahwa dia sedang ditipu, dia percaya bahwa anak orang lain adalah benihnya sendiri, dan tersenyum bangga di depan ibunya. Sungguh kebodohan yang sudah melampaui rasa kasihan, dan bahkan terasa menakutkan. Setelah puas memuji Siska, ibu mertuaku tiba-tiba berubah menjadi seperti iblis dan berbalik ke arahku. Dewi, kudengar kemarin kau dipaksa menandatangani surat cerai oleh Agus dan kau menurut begitu saja, ya? Satu kata dari ibu mertuaku membuat udara di ruang tamu menegang. Dia mendekatiku selangkah demi selangkah, dan menatapku dengan tatapan tajam. Tidak bisa melahirkan penerus. Tidak becus merawat orang tua. Dan tidak bisa mendukung suami. Wanita suram sepertimu, sampai kapan kau mau tinggal di rumah ini? Kalau sudah menandatangani surat cerai, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah ini secepatnya. Itu adalah ultimatum terakhir yang tanpa ampun dari ibu mertuaku terhadapku, yang telah mengabdi selama 15 tahun. Benar kata ibu mertua, Dewi. Siska melirikku dengan dingin dari belakang punggung ibu mertuanya. Sudut bibirnya membentuk senyum kemenangan yang menyimpang. Sebentar lagi bayinya akan lahir. Kalau ada orang asing sepertimu di rumah, tidak baik untuk kehamilanku. Demi kehidupan baru Mas Agus dan aku, cepatlah enyah. Benar, Dewi. Meskipun kau tetap di sini, kau tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Pergi dengan tangan kosong adalah akhir yang pantas untuk wanita tidak berguna sepertimu. Agus juga ikut-ikutan menyerangku dengan kata-kata kasar.
Serangan verbal yang kejam dan tanpa ampun dari 3 orang sekaligus. Wanita normal mungkin akan hancur secara mental dan lari ke kamar sambil menangis. Namun, hatiku dipenuhi perasaan lega seperti langit yang tak berawan. Semakin mereka berusaha mengusirku, semakin besar dosa dan ganti rugi yang harus mereka pikul. Kenyataan bahwa hanya aku yang tahu hal itu memberiku kepuasan yang aneh. Baiklah, Ibu Mertua, Mas Agus, dan Siska. Kalau kalian sudah berkata begitu, aku akan segera meninggalkan rumah ini. Aku berkata dengan suara tenang namun jelas. Sikapku yang tidak panik dan tidak menunjukkan air mata membuat mereka bertiga memasang wajah kecewa. Aku kembali ke kamar tamu di lantai 2, memasukkan pakaian yang kubutuhkan dan binder hitam tebal itu ke dalam koper yang sudah kusiapkan. Sebelum meninggalkan kamar, aku dengan sengaja meletakkan sepucuk surat kecil dan dokumen resmi yang kutitipkan dari pengacara Gunawan di atas meja belajar agar mudah terlihat. Saat aku turun ke lantai 1 dengan membawa koper, mereka bertiga sudah duduk di meja makan, dengan riang mendiskusikan sarapan seolah merayakan awal dari keluarga baru. Keberadaanku sepertinya sudah dianggap sebagai benda asing dari masa lalu. Selamat tinggal. Saat aku membuka pintu depan dan menghirup udara segar dari luar sambil mengucapkan salam perpisahan singkat, Agus hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Ya, jangan pernah menginjakan kaki di sini lagi, Gilbuk. Pintu berat tertutup dan aku meninggalkan rumah keluarga Wijaya yang telah kutinggali selama 15 tahun. Sinar matahari pagi yang menyilaukan menerangi wajahku. Baru pertama kali dalam hidupku aku merasa begitu ringan dan bebas. Aku membuka layar ponselku dan mengirim pesan singkat ke pengacara Gunawan. Saya sudah meninggalkan rumah. Semua persiapan sudah selesai. Silakan mulai kapan saja. Segera, balasan dari Pak Gunawan datang. Ini adalah awal dari neraka mereka, ya. Aku berjalan menuju stasiun sambil menarik koperku. Mereka bertiga, Agus dan yang lainnya, masih belum tahu bahwa sejak saat aku meninggalkan rumah, mekanisme yang akan menghancurkan rekening bank mereka, posisi mereka di perusahaan, dan kehidupan damai mereka, sudah mulai berjalan. Saat pintu depan rumah keluarga Wijaya yang berat tertutup, aku merasakan udara pengap yang menyelimuti tubuhku seketika lenyap. Angin pagi bulan Mei yang menyegarkan membelai pipiku dengan lembut. Aku menggenggam erat gagang koper di tangan kananku dan melangkah kuat menuju stasiun. Tujuanku adalah sebuah apartemen sewa bulanan di kawasan perumahan yang tenang di kota, yang telah diatur sebelumnya oleh pengacara Gunawan. Apartemen baru itu dilengkapi dengan perabotan dan peralatan rumah tangga minimalis yang tertata rapi. Tidak ada jejak kehidupan seperti di rumah Wijaya, tidak ada bau perawatan ibu mertua. Saat aku meletakkan koper di lantai dan duduk bersandar di sofa, aku merasakan kelegaan yang mendalam, seolah baru pertama kali dalam hidupku aku memiliki tempatku sendiri. Dari dalam tas, ku keluarkan binder hitam tebal itu. Di sana, catatan pengkhianatan Agus dan Siska tersusun dengan rapi dan dingin. Aku membukanya di atas meja dan menatap setiap lembar dokumen dengan penuh kasih. Nah, sudah waktunya dimulai. Aku melirik jam di dinding. Pukul 9 pagi. Waktu di mana bank dan perusahaan di seluruh negeri mulai beroperasi serentak. Saat itu, ponselku bergetar dengan suara yang renyah. Di layar, tertera nama Pak Gunawan. Halo? Dewi, sudah selesai pindahannya? Dari seberang telepon, terdengar suara Pak Gunawan yang tenang namun terdengar sedikit gembira. Iya Pak, saya baru saja tiba di kamar baru. Tempat ini sangat bagus, terima kasih banyak. Syukurlah. Persiapan di sini juga sudah selesai semua. Oleh-oleh yang kau tinggalkan di atas meja belajar itu, sekarang pasti keluarga itu sedang menatapnya dengan heboh. Benar kata Pak Gunawan. Sesaat sebelum meninggalkan rumah, aku meletakkan 2 dokumen di atas meja di kamar tamu. Yang pertama adalah rincian penarikan dana ilegal dari dana pensiun ibu mertua yang ditarik secara diam-diam oleh Agus. Dan yang kedua, adalah surat pemberitahuan tuntutan ganti rugi atas penderitaan mental akibat perselingkuhan dan pembagian harta Gonogini. Selain itu, aku juga melampirkan salinan surat keterangan mandul 10 tahun yang lalu. Dia pasti sudah benar-benar lupa bahwa dirinya mandul, atau mungkin dia telah mengubah ingatannya sendiri demi harga dirinya. Pak Gunawan berkata sambil tertawa tak percaya. Iya Pak, dia memang orang seperti itu. Semua fakta yang tidak menguntungkan baginya akan dia salahkan pada orang lain, dan dia selalu percaya bahwa dirinya sempurna dan benar. Makanya dia menerima kehamilan Siska dengan sangat gembira, menganggapnya sebagai bukti kemampuannya. Tapi hukum karma itu memang ada, ya. Dia sama sekali tidak mengerti betapa almarhum ayahmu sangat menyayangimu dan berusaha keras demi masa depan pria itu.
Kata-kata Pak Gunawan itu membangkitkan kembali kenangan lama yang terkubur di dalam hatiku. Sebenarnya, perusahaan dagang menengah tempat Agus bekerja saat ini adalah perusahaan yang sangat didukung oleh almarhum ayahku sejak awal pendiriannya, di mana beliau menjabat sebagai salah satu direktur. Presiden direktur saat ini masih sangat menghormati ayahku sebagai mentor dalam hidupnya. Agus bisa diterima di perusahaan itu dan naik pangkat menjadi kepala bagian dan wakil manajer lebih cepat dari rekan-rekannya bukan karena kemampuannya yang luar biasa. Itu karena presiden direktur, sebagai tanda hormat pada ayahku, selalu memperhatikan Agus, suami dari putri mentornya, dan membantunya dari belakang. Namun, Agus yang sombong sama sekali tidak menyadari fakta itu. Sebaliknya, dia setiap hari membanggakan diri di rumah. Aku naik pangkat secepat ini karena kemampuanku sangat dihargai. Bahkan setelah ayahku meninggal, presiden direktur terus melindungi posisi Agus sebagai bentuk perhatian padaku, menutupi banyak kesalahan kecil yang dibuatnya. Kalau sampai fakta bahwa Agus menceraikanmu sampai ke telinga presiden direktur, apa yang akan terjadi? Apalagi jika itu dalam bentuk terburuk, yaitu perselingkuhan dengan sahabatmu sendiri dan mengusirmu setelah membawa selingkuhannya ke rumah. Tidak sulit membayangkan keputusan apa yang akan diambil presiden direktur. Suara Pak Gunawan terdengar dingin. Iya Pak, presiden direktur adalah orang yang sangat tegas yang paling membenci ketidakjujuran dan pengkhianatan. Selain itu, istri presiden direktur juga sudah lama curiga dan khawatir melihat saya selalu sibuk merawat ibu mertua dan diperlakukan dengan dingin oleh Agus di rumah. Jawabku dengan tenang. Agus tidak pernah sekalipun berpikir bahwa posisi dan kehormatan yang didapatkannya dibangun di atas fondasi bernama aku, istrinya. Saat dia menghancurkan fondasi itu dengan tangannya sendiri, dia tidak bisa menghitung apa yang akan terjadi pada dirinya yang berdiri di atasnya. Selain itu, petunjuk dari masa lalu tidak hanya itu. Aku membalik binder dan melihat data investigasi tentang Siska. Sejak SMA, Siska punya kebiasaan menginginkan apapun yang kumiliki. Jika aku memakai baju baru, minggu depannya dia pasti akan membeli baju yang mirip. Aku baru tahu belakangan bahwa dia pernah dengan gigih mencoba merayu pacarku saat kuliah. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya, hanya menganggap, Siska kan sahabatku, seleranya mirip saja. Saat aku menderita karena program kehamilan, dia setiap hari menelepon dan menanyakan keadaanku secara detail, aku juga percaya itu murni karena kebaikannya. Namun, kenyataannya berbeda. Dia memiliki rasa rendah diri yang kuat terhadapku dan obsesi yang menyimpang sebagai kebalikannya. Dewi selalu serius, dicintai semua orang, dibesarkan di keluarga kaya, curang. Padahal aku lebih cantik, kenapa hanya Dewi yang terlihat bahagia? Di akun rahasia Siska, tertulis kata-kata cemburu yang jelek terhadapku. Bagi Siska, pria bernama Agus itu sendiri mungkin tidak begitu berharga. Yang penting adalah merebut suami Dewi dan memuaskan rasa superioritas yang menyimpang dengan melahirkan penerus keluarga Wijaya menggantikan Dewi yang tidak bisa punya anak. Bagi Siska, yang ditinggalkan oleh pria beristri dan kebingungan, menghancurkan rumah tanggaku dan mengambil alih posisiku adalah rencana yang sempurna. Orang-orang yang menyedihkan, gumamku pelan. Hubungan yang saling memanfaatkan demi nafsu dan harga diri masing-masing, hubungan yang menipu satu sama lain. Itulah wujud asli dari apa yang mereka sebut keluarga baru yang bahagia. Setelah selesai berbicara dengan Pak Gunawan, aku berdiri di dapur dan membuat teh herbal kesukaanku. Di rumah keluarga Wijaya, aku bahkan tidak diizinkan meminum teh herbal yang kusukai ini karena Agus akan berkata, teh bau rumput begini mana bisa diminum? Buatkan aku kopi biasa saja. Aroma mint yang menyegarkan menyebar ke seluruh ruangan. Aku memegang cangkir hangat itu dengan kedua tangan dan menyesapnya perlahan. Kehangatannya meresap ke dalam tubuhku, seolah dengan lembut melarutkan luka hati selama bertahun-tahun. Saat itu, ponselku yang tergeletak di atas meja bergetar hebat dengan suara yang memekakkan telinga. Saat kulihat layarnya, tertera nama, Agus Wijaya. Hanya 3 jam setelah aku meninggalkan rumah. Aku tersenyum dingin, menggeser layar, dan menekan tombol jawab. Halo? Saat aku menjawab dengan tenang, dari seberang telepon terdengar teriakan gila yang tidak seperti suara manusia. Hei, Dewi. Apa yang sudah kau lakukan? Suara Agus benar-benar berubah karena kemarahan yang hebat dan ketakutan yang luar biasa. Mendengar teriakan suamiku yang menyayat hati itu, aku yakin. Mereka akhirnya telah membuka pintu kebenaran yang kutinggalkan. Hai, Dewi. Apa yang sudah kau lakukan? Teriakan gila Agus menggema di ruang tamu apartemen yang sunyi melalui speaker ponsel.
Dari seberang telepon, terdengar napas yang terengah-engah dan suara tumpul seperti sesuatu yang dibanting ke lantai. Suara suamiku yang kemarin penuh percaya diri dan kemenangan sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah jeritan seorang pria malang yang kebingungan dan ketakutan karena tidak bisa memahami situasi. Aku duduk bersandar di sofa, meletakkan cangkir teh herbal hangat di atas meja. Cahaya pagi yang lembut masuk melalui jendela, menerangi ruangan dengan lembut. Di sini ada kedamaian hati yang tidak pernah kurasakan saat di rumah keluarga Wijaya. Apa? Maksudmu apa, Mas Agus? Aku hanya melakukan apa yang kau katakan, menandatangani surat cerai dan mengemasi barang-barangku lalu meninggalkan rumah. Apa masih ada urusan lain denganku? Aku sengaja menjawab dengan suara yang sangat tenang dan dingin. Nada suaraku yang datar itu sepertinya semakin membuat saraf Agus yang tegang menjadi marah. Jangan pura-pura bodoh. Dokumen konyol yang kau tinggalkan di atas meja kerjaku itu apa maksudnya? Surat keterangan mandul? Kau pikir bisa mengancamku dengan mengeluarkan kertas usang 10 tahun yang lalu? Dokumen palsu seperti ini, kau pikir akan berlaku di pengadilan? Agus berteriak-teriak gila di seberang telepon. Benar saja, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah melihat surat keterangan dari amplop cokelat yang kutinggalkan. Kebenaran yang tidak menyenangkan yang selama 10 tahun ini telah dia timpakan padaku dan diubah seenaknya di otaknya demi melindungi harga dirinya sebagai seorang pria. Kini kebenaran itu terpampang di hadapannya, dengan stempel rumah sakit yang jelas, jadi wajar saja dia panik. Jangan menuduhku memalsukan dokumen. Itu adalah laporan hasil tes resmi dari klinik spesialis program kehamilan yang kita datangi 10 tahun yang lalu. Aku sudah lama tahu kau menyembunyikannya di brankas berkunci agar aku tidak melihatnya. Penyebabnya bukan aku, tapi kamu. Itulah fakta yang tak terbantahkan yang tertulis di kertas itu. Diam. Diam. Tidak mungkin ada masalah dengan tubuhku. Buktinya Siska sekarang sedang hamil tua. Dia mengandung anakku di perutnya. Sebanyak apapun kau cemburu dan membuat surat keterangan palsu seperti itu, kehamilan Siska adalah bukti nyata dari kejantananku. Suara Agus perlahan berubah menjadi seperti jeritan. Dia tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya dan berusaha keras untuk berpegang pada benang rapuh bernama kehamilan Siska. Jika dia mengakui fakta bahwa dirinya mandul, maka anak di perut selingkuhannya yang sekarang duduk santai di sofa rumahnya akan menjadi anak orang lain yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Untuk menghindari akhir yang mengerikan itu, dia berusaha keras untuk membenarkan dirinya dengan meneriakiku. Saat itu, suara melengking lain yang berisik menyela dari seberang telepon. Sepertinya ibu mertuaku merebut paksa ponsel dari tangan Agus. Dewi, sampai kapan kau akan menghina keluarga kami? Meninggalkan surat palsu yang mengatakan Agus tidak bisa punya anak, sungguh wanita pendendam. Meskipun kau mencoba mengganggu kebahagiaan kami dengan menjadi pecundang, itu sia-sia. Kami punya laporan tes DNA asli dari rumah sakit ternama. Suara ibu mertuaku bergetar hebat karena kegembiraan dan kemarahan. Mendengar suara itu, aku membayangkan pemandangan di seberang telepon dan tidak bisa menahan senyum sinisku. Benar saja, ibu mertuaku sama sekali tidak mengerti arti angka-angka di laporan tes itu. Hanya dengan melihat tulisan formal di sampul dan grafik yang rumit, dia sudah sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan cucu dan menafsirkan tulisan probabilitas paternitas 0% seenaknya. Ibu mertua, jika ibu begitu mempercayai laporan tes itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kan? Abaikan saja kata-kata mantap, tentu saja. Dengan perginya menantu tidak tahu diuntung sepertimu, rumah ini sekarang dipenuhi dengan kebahagiaan sejati. Meskipun kau menyewa pengacara dan menuntut ganti rugi atau pembagian harta, kami tidak akan memberimu sepeser pun. Justru kau yang diam-diam mengambil uang dari rekening Agus, kan? Ibu mertuaku bahkan masih mengira akulah yang mengambil uang tunai dari rekeningnya, padahal itu ulah Agus. Keluarga yang bodoh dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Lebih jauh lagi, dari belakang terdengar suara tangisan Siska yang lemah dan dibuat-buat seolah-olah dia adalah korban. Mas Agus. Ibu mertua. Aku takut. Aku tidak menyangka Dewi begitu membenciku. Mungkin bayi di perutku akan terkena kutukan dari energi negatif Dewi. Siska, jangan pedulikan kata-kata wanita itu. Cinta kita dan anak ini adalah nyata. Terdengar suara Agus yang dengan lembut menenangkan Siska. Melihat mereka begitu terkurung dalam dunia mereka sendiri dan mengira telah menang, aku merasakan kepuasan yang mendalam. Aku tidak akan mengeluarkan kartu trufku yang sebenarnya sekarang. Memberitahu mereka. Coba baca baik-baik laporan tes itu, akan terlalu baik.
Mereka harus merasakan ketakutan dijatuhkan ke dasar neraka pada saat puncak kehidupan mereka, saat mereka telah membusungkan dada di hadapan semua orang. Jika tidak, itu tidak akan sepadan dengan 15 tahun neraka yang kualami. Ya. Kalau kalian sudah berkata begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Minggu depan ada acara selamatan 13 tahun meninggalnya ayah mertua, kan? Kudengar semua kerabat akan berkumpul. Aku dengan tenang memasang perangkap. Iya, benar. Di hadapan seluruh kerabat, kami akan memperkenalkan penerus Agus. Aku juga akan menyebarkan berita bahwa kau adalah mantan istri tidak tahu diuntung yang kabur dari rumah. Ibu mertuaku berteriak dengan penuh kemenangan. Ya, silakan saja. Aku juga akan datang ke acara itu bersama pengacara Gunawan untuk mengurus dokumen perceraian secara resmi. Mari kita selesaikan di hadapan semua kerabat, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tantangan diterima. Kami akan mengalahkan pengacaramu, jadi bersiaplah. Agus menyela di telepon dan dengan kasar memutuskan panggilan. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan perlahan-lahan meminum teh herbal yang sudah mulai dingin. Setelah badai makian, keheningan yang nyaman kembali menyelimuti ruangan. Mereka masih belum tahu bahwa mereka sendiri telah dengan sukarela menyiapkan panggung untuk mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan seluruh kerabat. Aku membuka layar ponselku dan mengirim pesan ke pengacara Gunawan. Minggu depan di acara selamatan, mereka akan membawa Siska dan memperkenalkannya kepada seluruh kerabat. Panggung terbaik telah disiapkan. Segera, balasan dari Pak Gunawan datang, luar biasa. Kalau begitu, saya juga akan mendampingimu hari itu. Akan sangat menyenangkan melihat bagaimana istana pasir mereka runtuh. Aku tersenyum tipis sambil menatap langit biru di luar jendela. Akting sempurnaku dengan mengetahui segalanya baru saja dimulai. Berbeda dengan langit biru bulan Mei yang cerah, suasana di acara selamatan yang diadakan di rumah utama keluarga Wijaya diselimuti oleh hawa panas yang aneh dan firasat buruk. Hari ini adalah peringatan 13 tahun meninggalnya ayah Agus. Ini adalah hari penting di mana seluruh kerabat berkumpul setelah sekian lama, dan di ruang keluarga yang luas, hampir 20 kerabat yang mengenakan pakaian berkabung hitam berkumpul. Di depan altar besar di sudut ruangan, asap dupa mengepul dengan tenang. Namun, pandangan para kerabat tidak tertuju pada altar, melainkan pada sosok pasangan aneh yang duduk di tengah ruangan. Di sana ada Agus yang mengenakan pakaian berkabung dan di sebelahnya, Siska yang perutnya membuncit besar, duduk dengan canggung. Siska, karena sudah memasuki bulan ke-9, mengenakan gaun hamil hitam dan terlihat sangat tidak nyaman sambil menunduk. Bu Wijaya. Apa-apaan ini? Salah satu kerabat wanita, Bibi Agus yang paling cerewet, memanggil ibu mertuaku ke sudut dan bertanya dengan suara rendah. Di mana Dewi? Selama ini kan Dewi yang selalu mengurus semua acara selamatan dan pertemuan keluarga di rumah ini. Kenapa sekarang ada wanita muda asing, apalagi dengan perut sebesar itu, duduk di sebelah Agus? Kata-kata bibi itu jelas mengandung rasa tidak suka dan kebingungan. Dalam keluarga tradisional Indonesia, membawa wanita lain, apalagi selingkuhan yang sedang hamil, ke pertemuan kerabat adalah skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kerabat yang sangat mementingkan citra di mata masyarakat. Namun, ibu mertuaku, seolah sudah menunggu-nunggu, mendengus dan dengan sengaja mulai berbicara dengan suara keras agar kerabat lain di sekitarnya juga mendengar. Oh, Tante bisa berkata begitu karena tidak tahu apa-apa. Wanita bernama Dewi itu ternyata menantu yang sangat tidak tahu diuntung. Mendengar kata-kata ibu mertuaku, semua kerabat di sekitarnya serentak memasang telinga. Wanita itu, setelah 15 tahun di rumah ini, tidak melahirkan satupun penerus keluarga Wijaya. Bukan hanya itu, begitu aku sakit dan butuh perawatan, mungkin dia merasa repot, ya. Dia selingkuh, membawa lari uang rumah, dan kabur begitu saja. Agus adalah korban yang selama ini telah ditipu oleh wanita jahat itu. Dari mulut ibu mertuaku, keluar fitnah terburuk terhadapku yang sepenuhnya memutarbalikkan fakta. Dia meniupkan kebohongan bahwa aku selingkuh dan kabur dari rumah seolah-olah itu adalah kebenaran kepada para kerabat. Bisik-bisik tidak nyaman menyebar di antara para kerabat. Masa sih, Dewi yang kelihatannya alim begitu, orang memang tidak bisa dinilai dari penampilannya, ya. Kabur dari tugas merawat mertua. Benar-benar menantu yang keterlaluan. Mendapat tatapan simpatik dari sekitar, Agus menghela napas dalam-dalam seolah-olah dia adalah pahlawan dalam sebuah tragedi. Benar, saya juga sangat terpukul karena dikhianati. Tapi, yang menyelamatkan hatiku yang terluka ini adalah Siska. Siska ini, berbeda dengan Dewi, adalah wanita yang sangat baik hati,
dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengandung penerus keluarga Wijaya untukku. Agus berkata begitu dan dengan lembut merangkul bahu Siska yang duduk di sebelahnya. Siska, meskipun menunduk malu, tampak sedikit bangga mendapat perhatian dari para kerabat. Jadi begitu, semuanya. Mulai sekarang, sambutlah Siska dengan hangat sebagai menantu baru keluarga Wijaya. Sebentar lagi akan lahir anak laki-laki yang sehat. Kami sudah menerima laporan tes DNA pranatal dari rumah sakit yang menyatakan bahwa anak itu tidak salah lagi adalah anak Agus. Kemenangan kami. Ibu mertuaku berkata dengan lantang sambil membusungkan dada. Di dalam kepalanya, skenario kemenangan sempurna telah terbentuk. Menyingkirkan pengganggu bernama Dewi, mendapatkan penerus yang telah lama dinanti, dan menjaga martabat keluarga Wijaya di hadapan para kerabat. Para kerabat, meskipun tertekan oleh semangat ibu mertuaku, di hadapan kehamilan yang sudah jelas, hanya bisa tersenyum kaku dan mengucapkan, "Selamat, ya." Ruang keluarga itu dipenuhi oleh udara yang seolah-olah merayakan Agus dan kawan-kawan, namun juga terasa dingin dan aneh. Semua berjalan sesuai skenario bohong yang mereka susun. Agus, ibu mertuanya, dan Siska, semuanya yakin akan kemenangan mutlak mereka dan mabuk dalam puncak kebahagiaan. Namun, waktu perayaan yang aneh itu tiba-tiba berakhir. Kriek, terdengar suara pintu depan terbuka dengan pelan. Kemudian, pintu geser ruang keluarga terbuka perlahan ke kiri dan ke kanan. Pandangan para kerabat serentak tertuju ke pintu masuk. Di sana berdiri aku, Dewi Wijaya, mengenakan setelan hitam yang elegan. Dan di sebelahku, seorang pria tua yang bermartabat dengan setelan jas yang rapi berdiri dengan tenang. Pengacara Gunawan. Dewi, kenapa kau bisa tahu tempat ini? Muka apa yang kau bawa untuk datang ke sini? Yang pertama kali berdiri adalah Agus. Saat melihatku, pembuluh darah di wajahnya menonjol karena marah, dan dia berteriak dengan raut wajah seperti iblis. Dewi, kau sudah dicampakkan oleh selingkuhanmu dan sekarang datang mengemis ke keluarga kami, ya? Saya panggil polisi. Ibu mertuaku juga berdiri dan berteriak histeris sambil menunjuk-nunjukku. Seluruh kerabat menahan napas melihat kemunculan tokoh utama yang tiba-tiba dan menyaksikan perkembangan situasi. Ruang keluarga itu seketika menjadi sunyi senyap. Aku hanya menatap dengan dingin sosok Agus dan ibu mertuaku yang marah-marah. Ekspresi kemarahan mereka yang jelek itu adalah pembukaan terbaik untuk pembalikan keadaan besar yang akan segera dimulai. Semuanya sudah lama tidak bertemu. Saya dengar hari ini adalah peringatan 13 tahun meninggalnya ayah mertua saya, dan karena ini adalah pertemuan resmi keluarga, saya datang bersama pengacara Gunawan untuk mengurus dokumen penting terkait perceraian, dan untuk menyampaikan sebuah fakta yang sangat penting kepada Anda semua. Suaraku yang tenang dan tegas bergema hingga ke sudut-sudut ruang keluarga. Sikapku yang tidak menangis histeris atau panik membuat Agus dan ibu mertuaku sejenak memasang wajah kaget. Namun, situasi di mana banyak kerabat di sekitar sepertinya membangkitkan kembali harga diri mereka yang tidak berdasar. Pengacara? Jangan bercanda. Sebanyak apapun pria hebat yang kau bawa, fakta bahwa kau adalah wanita tidak tahu diuntung yang selingkuh dan kabur dari rumah tidak akan berubah. Aku bisa saja membongkar semua kejahatanmu di hadapan semua kerabat. Agus membusungkan dadanya dengan penuh kemenangan. Mendengar kata-kata itu, aku tersenyum tipis dalam hati. Silakan saja bicara. Semakin kau bicara, semakin kau mencekik lehermu sendiri. Aku melangkah maju ke dalam ruang keluarga. Panggung pembalasanku telah disiapkan dengan sangat sempurna. Ruang keluarga di rumah utama keluarga Wijaya, tempat seluruh kerabat berkumpul, seketika diselimuti keheningan yang membekukan. Saat aku melangkah masuk ke ruangan bersama pengacara Gunawan, wajah Agus dan ibu mertuaku menegang karena marah, dan kerabat di sekitarnya menahan napas, bertanya-tanya apa yang terjadi sambil menatap kami. Dewi, apa-apaan ini? Kau sudah menandatangani surat cerai dan pergi, kenapa kau menyerbu masuk ke acara selamatan yang suci ini? Agus menjadi murka, menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai, dan berteriak padaku seolah hendak menerkam. Di belakangnya, Siska yang sedang hamil tua memeluk perut besarnya, dan menatapku dengan mata ketakutan. Mas Agus, tolong jangan berteriak seperti itu. Saya memilih datang ke sini hari ini justru karena semua kerabat berkumpul. Agar semua orang tahu alasan sebenarnya perceraian kita, dan kebenaran tentang pengkhianatan mengerikan yang terjadi di keluarga Wijaya ini. Suaraku terdengar sangat tenang dan dingin. Sikapku yang tidak panik dan menatap lurus ke arah Agus membuatnya sejenak menunjukkan ekspresi kaget. Omong kosong apa yang kau katakan? Ibu mertuaku berteriak melengking sambil menunjukku. Semuanya, dengarkan. Wanita bernama Dewi ini,
setelah 15 tahun di rumah ini, tidak melahirkan satupun penerus keluarga Wijaya. Benar-benar tidak berguna. Bukan hanya itu. Begitu aku sakit dan butuh perawatan, dia merasa repot dan kabur dengan pria lain sambil membawa lari uang rumah. Agus adalah korban yang selama ini telah mengabdi padanya. Dari mulut ibu mertuaku, keluar kebohongan terburuk yang sepenuhnya memutarbalikkan fakta. Bisik-bisik tidak nyaman mulai menyebar di antara para kerabat. Masa sih, Dewi yang kelihatannya alim begitu? Orang memang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Kabur dari tugas merawat mertua, benar-benar menantu yang keterlaluan. Mendapat tatapan simpatik dari sekitar, Agus menghela napas dalam-dalam seolah dia adalah pahlawan dalam sebuah tragedi. Siska yang duduk di sebelahnya juga memasang wajah korban yang menyedihkan sambil berlinang air mata. Mereka yakin semua berjalan sesuai skenario bohong yang mereka susun. Mereka berniat menjadikanku sebagai wanita jahat dan kejam, sementara mereka sendiri akan menerima restu dari seluruh kerabat sebagai keluarga bahagia yang diberkahi dengan kehidupan baru. Bapak Agus Wijaya dan Ibu Wijaya, mohon maaf menyela pembicaraan Anda, tapi bisakah Anda berhenti sampai di situ? Di sini, pengacara Gunawan yang berada di sebelahku melangkah maju dengan suara tenang namun berwibawa. Dia membuka sebuah map tebal dari dalam tasnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Saya adalah kuasa hukum resmi dari Ibu Dewi Wijaya. Nama saya Gunawan. Kedatangan saya ke sini hari ini adalah untuk menunjukkan kepada seluruh kerabat bukti-bukti mengenai tindakan perselingkuhan yang mencolok oleh Bapak Agus Wijaya, penganiayaan mental selama bertahun-tahun terhadap Ibu Dewi, serta penyalahgunaan aset keluarga. Mendengar kata pengacara, raut wajah para kerabat berubah. Mereka mengerti bahwa situasi ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri, melainkan telah berkembang menjadi sengketa hukum. Pengacara, jangan bercanda. Sebanyak apapun pria hebat yang kau bawa, fakta bahwa Dewi adalah wanita tidak tahu diuntung yang selingkuh dan kabur dari rumah tidak akan berubah. Kami punya laporan tes DNA asli dari rumah sakit ternama. Bukti bahwa anak di perut Siska tidak salah lagi adalah anakku. Agus membusungkan dadanya dengan penuh kemenangan. Ibu mertuaku juga ikut berteriak, benar. Kemenangan kami. Pembelaan Dewi hanya sia-sia. Begitu ya, tentang laporan tes DNA itu. Pengacara Gunawan tersenyum dingin dan mengeluarkan beberapa salinan dokumen dari tasnya. Bapak Agus, beberapa hari yang lalu, Anda menerima amplop laporan tes itu di rumah, tapi Anda meninggalkannya begitu saja di atas meja kerja tanpa memeriksa isinya, kan? Anda begitu yakin dengan hasilnya, sehingga Anda puas hanya dengan melihat tulisan di sampulnya, dan tidak membaca isinya yang penting. Ibu Wijaya juga sama. Kalau begitu, mari kita periksa bersama dengan semua kerabat di sini, apa sebenarnya yang tertulis di laporan tes itu. Pak Gunawan dengan cekatan membagikan salinan dokumen itu kepada seluruh kerabat. Para kerabat menerima kertas itu dengan penuh rasa ingin tahu dan mulai membacanya dengan saksama. Hei, apa yang kau lakukan? Itu informasi pribadiku. Agus panik dan mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Lihat saja. Di situ terbukti bahwa itu anak Agus. Ibu mertuaku masih belum menyadari gawatnya situasi dan berkata dengan sombong. Namun, salah satu kerabat yang membaca dokumen itu, paman dari keluarga utama, tiba-tiba berteriak kaget. Hei, tunggu sebentar. Agus, apa-apaan ini? Tangan paman itu bergetar samar. Pandangannya terpaku pada angka krusial yang tertera di bagian bawah dokumen. Apa-apaan? Paman, di situ kan tertulis aku ayahnya. Agus memiringkan kepalanya dengan bingung. Bukan. Yang tertulis di sini adalah probabilitas paternitas 0%. Hubungan darah tidak diakui. Ini artinya bukan anak Agus kan? Satu kalimat dari paman itu meledak seperti bom di tengah ruang keluarga. Hah? Suara kosong keluar dari mulut Agus. Darah seketika surut dari wajah semua orang. Apa yang kau katakan, paman? Tidak mungkin. Kau salah baca, kan? Agus berteriak histeris dan merebut dokumen dari tangan pamannya. Matanya yang memerah menatap rakus tulisan yang tercetak di kertas itu. Probabilitas paternitas 0,0%. Disimpulkan bahwa tidak ada hubungan biologis antara Agus Wijaya dan janin di dalam kandungan Siska Pratiwi. Kenyataan kejam yang tercetak dengan huruf-huruf kaku. Agus berulang kali mengucek matanya dan menatap kembali angka itu. Namun, sebanyak apapun dia menatap, angka kosong itu tidak berubah menjadi 99. Bohong. Ini pasti ada yang salah. Siska. Hei, Siska. Katakan sesuatu. Ini palsu, kan?
Agus mengguncang-guncang bahu Siska yang duduk di sebelahnya dengan keras. Namun, Siska tidak bisa menjawab apa-apa. Dia sudah gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, dan dia meringkuk di lantai sambil memeluk perut besarnya. Sikapnya yang jelas panik itu adalah bukti terkuat bahwa dokumen itu asli. Bohong, pasti bohong, Siska, sadarlah. Ibu mertuaku juga berteriak histeris. Ini dokumen palsu yang dibuat oleh pengacara ini dan Dewi untuk menjatuhkan keluarga kami. Tidak mungkin bukan anak Agus. Siska adalah wanita hebat yang akan melahirkan penerus keluarga Wijaya. Ibu mertua, lihatlah kenyataannya. Aku melangkah mendekati mereka dan berkata dengan suara dingin. Itu bukan dokumen palsu. Itu adalah laporan tes asli yang diminta sendiri oleh Agus dan dikirim ke rumah. Agus hanya menutup mata dari fakta bahwa dia tidak bisa memiliki anak dan membabi buta percaya pada kata-kata Siska. Mari saya tunjukkan kebenaran yang sesungguhnya kepada semua kerabat. Aku memberi isyarat mata kepada pengacara Gunawan. Pak Gunawan mengangguk, dan dari sebuah amplop coklat tua lainnya, dia mengeluarkan sebuah surat keterangan dokter dan menunjukkannya kepada para kerabat. Semuanya, silakan lihat ini. Ini adalah laporan hasil tes resmi dari klinik spesialis program kehamilan yang dijalani Bapak Agus Wijaya 10 tahun yang lalu. Di sana dengan jelas, tertulis diagnosis azoospermia, dan peluang kehamilan alami sangat rendah. Kejutan terbesar hari itu melanda para kerabat. Mandul? Agus yang mandul? Jadi penyebab tidak punya anak bukan Dewi, tapi Agus. Dan dia menyembunyikannya selama 10 tahun sambil menghina istrinya sebagai wanita tidak berguna? Pandangan para kerabat seketika berubah menjadi penghinaan dan kebencian yang mendalam terhadap Agus dan ibu mertuanya. Mas Agus, 10 tahun yang lalu, meskipun tahu bahwa penyebabnya adalah dirinya sendiri, dia menyembunyikan surat keterangan itu di brankas berkunci dan melimpahkan semua tanggung jawab padaku dengan mengatakan, penyebabnya adalah kamu. Dan bersama ibu mertua, mereka terus-menerus menghinaku sebagai wanita tidak berguna dan menyiksaku secara mental selama 15 tahun. Mendengar tuduhanku yang tenang, Agus kehilangan kata-kata, terengah-engah, dan matanya berkaca-kaca. Harga dirinya sebagai seorang pria dan sebagai manusia hancur berkeping-keping di hadapan seluruh kerabat. Bukan hanya itu, aku melanjutkan. Mas Agus dan Siska, sambil merencanakan untuk mengusirku dari rumah, juga diam-diam menarik uang jutaan rupiah dari rekening dana pensiun ibu mertua berkali-kali. Untuk membeli barang-barang mewah mereka dan kereta dorong bayi mahal. Dan apa yang mereka bicarakan di ruang tamu tadi malam, saya ingin semua kerabat mendengarkannya. Aku mengeluarkan perekam suara kecil dari tasku dan menekan tombol putar. Di ruang keluarga yang sunyi, percakapan jahat Agus dan Siska terdengar dengan jelas. Karena pembantu praktis bernama Dewi sudah tidak ada, ibu kita masukkan saja ke panti jompo murah. Kalau tanah ibu dijual, cicilan apartemen baru kita bisa lunas dalam sekejap. Ibu mertua itu, meskipun aku benci karena kaku, tapi dia punya uang dan tanah. Kalau saja dia cepat meninggal, akan lebih baik. Tawa keji mereka berdua mengalir dari speaker. Ibu mertuaku, mengetahui bahwa putra kesayangannya dan calon menantu yang dipercayainya di belakangnya menertawakannya, berharap dia cepat mati, dan merampas hartanya. Wajahnya menjadi kosong, dan dia jatuh tersungkur di tempat. Wajahnya benar-benar berubah karena ketakutan dan keputusasaan, rahangnya bergetar hebat. Agus, Siska, kalian, hartaku. Suara ibu mertuaku sudah tidak berbentuk kata-kata lagi. Ruang keluarga itu dipenuhi oleh kemarahan yang dingin dan suasana penghakiman yang luar biasa. Agus, ibu mertuanya, dan Siska, semuanya pucat pasi, tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa merangkak di lantai. Aku menatap mereka dari atas, tanpa berteriak, hanya mengucapkan kata-kata terakhir dengan tenang. Dengan ini semuanya sudah jelas, kan? Aku akan mengambil kembali hidupku. Kalian, bersiaplah untuk merasakan neraka yang setimpal mulai sekarang. Ruang keluarga di rumah utama keluarga Wijaya, seketika berubah menjadi panggung kekacauan yang berlumpur. Di hadapan bukti-bukti krusial yang kusodorkan bersama pengacara Gunawan angka sebenarnya dari laporan tes DNA dan surat keterangan mandul Agus 10 tahun yang lalu, topeng monster-monster yang tadinya sombong itu hancur berkeping-keping. Agus, apa-apaan ini? Kau diam-diam mengambil dana pensiunanku dan menghamburkannya untuk tas merek dan kereta dorong bayi mewah wanita jalang ini. Ibu mertuaku, dengan rambut acak-acakan, merangkak di lantai, mencengkram kerah baju Agus, dan mengguncangnya dengan keras. Wajahnya telah berubah menjadi mengerikan seperti iblis, karena kemarahan dan keputusasaan kehilangan masa depan. Lepaskan aku, Bu.
Aku juga korban. Siska yang bilang sambil menangis, ini anak Mas Agus, jadi aku percaya begitu saja. Yang salah adalah wanita ini yang menipuku dengan benih orang lain. Agus mendorong ibunya sendiri, dan kini menunjuk Siska yang meringkuk di lantai sambil berteriak. Mas Agus, jahat sekali. Bukankah kamu yang merayuku? Kamu bilang, Dewi itu mandul, tidak berguna. Kalau kau melahirkan penerus untukku, aku akan langsung menceraikannya dan menikah denganmu. Kamu yang membujukku dengan kata-kata manis. Aku hanya ingin melindungi bayi di perutku dan masa depanku. Siska berteriak sambil menangis memeluk perut besarnya. Namun, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bersimpati pada air matanya. Para kerabat yang menyaksikan adegan saling menyalahkan yang menjijikkan itu hanya melipat tangan dan menatap dengan pandangan hina yang dingin. Paman dari keluarga utama angkat bicara dengan berat. Agus, dan kau juga, Bu Wijaya. Apa yang kalian lakukan ini adalah aib bagi keluarga Wijaya. Mengusir Dewi yang telah mengabdi dengan setia untuk rumah ini dan merawatmu dengan kebohongan dan pengkhianatan seperti ini, sebagai manusia, itu sama sekali tidak bisa dimaafkan. Paman, bukan begitu. Aku hanya tidak ingin garis keturunan keluarga Wijaya putus. Agus berusaha keras untuk membela diri dan mencoba memohon pada pamannya, tetapi pamannya dengan dingin menepisnya. Di situ, pengacara Gunawan dengan tenang melangkah maju dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen lagi dari mapnya, meletakkannya di depan mata Agus. Bapak Agus Wijaya. Pembelaan yang memalukan lebih lanjut tidak ada gunanya. Di sini, semua bukti mengenai tindakan perselingkuhan, penganiayaan mental selama bertahun-tahun terhadap Ibu Dewi, tidak dibayarkannya biaya hidup, serta penarikan dana ilegal dari rekening Ibu Wijaya, sudah lengkap. Kami menuntut Anda membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah dan menyerahkan seluruh kepemilikan apartemen ini kepada Ibu Dewi sebagai bagian dari pembagian harta Gonogini. 1 miliar? Kepemilikan apartemen? Gila. Aku tidak mungkin bisa membayar uang sebanyak itu. Agus berteriak dengan wajah pucat pasi. Tidak bisa membayar bukanlah alasan. Jika Anda menolak tuntutan ini, kami akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Bukan hanya itu, Bapak Agus. Presiden Direktur perusahaan tempat Anda bekerja saat ini, sudah saya informasikan mengenai seluruh kejadian ini. Satu kalimat dari pengacara Gunawan itu, membuat Agus membeku seolah disambar petir. Ke Presiden Direktur? Kenapa Presiden Direktur ikut campur? Kau benar-benar pria bodoh, Agus. Aku berkata dengan suara dingin, seolah mengasihani kebodohan suamiku. Kau pikir kau bisa naik pangkat secepat itu di perusahaan karena kemampuanmu sendiri? Kau bisa diterima bekerja dan menjadi wakil manajer karena almarhum ayahku adalah mentor bagi Presiden Direktur. Presiden Direktur, sebagai tanda hormat, selalu mendukungmu dari belakang, berpikir, kalau suami Dewi, aku akan bantu. Kau tahu, apa yang akan dilakukan Presiden Direktur jika tahu kau telah menyakiti dan mengusirku dengan pengkhianatan sekeji ini, kan? Erangan putus asa keluar dari mulut Agus. Dia baru menyadari saat itu bahwa semua fondasi yang menopangnya selama ini dilindungi oleh keberadaanku. Kehilangan kepercayaan dari Presiden Direktur tidak hanya berarti karirnya akan hancur, tetapi pemecatan tidak hormat atau pengunduran diri paksa sudah di depan mata. Dewi, tolong. Dewi, aku salah. Semuanya salahku. Tapi tolong, bicaralah pada Presiden Direktur, jangan sampai aku dipecat. Tolong. Kumohon. Agus bersujud di lantai, seorang pria dewasa menangis meraung-raung memohon padaku. Dewi, aku juga minta maaf. Aku yang salah. Kau adalah menantu yang sangat luar biasa. Jadi tolong maafkan Agus, maafkan keluarga kami. Ibu mertuaku juga membuang harga dirinya, menangis sambil memohon di kakiku. Aku hanya menatap dengan dingin sosok mantan suami dan mantan ibu mertuaku yang menangis di kakiku. Kata-kata yang mereka lontarkan padaku selama 15 tahun terakhir berkelebat di benakku. Betapa saat itu aku menangis sendirian, gemetar dalam kegelapan. Dibandingkan dengan penderitaan dan keputusasaan itu, air mata mereka saat ini terlalu ringan. Kalian berdua, angkat wajah kalian. Aku tidak punya hak untuk memaafkan kalian, dan aku juga tidak berniat memaafkan. Semuanya adalah benih yang kalian tanam sendiri. Terimalah ganjarannya selama sisa hidup kalian. Aku dengan tenang namun tegas menepis tangan ibu mertuaku yang memohon. Siska, menyadari bahwa tidak ada lagi yang memihaknya, hanya bisa gemetar di sudut ruang keluarga, menunggu kehancurannya sendiri. Pak Gunawan, ayo kita pergi. Aku tidak punya urusan lagi di sini. Baik, Bu Dewi. Kalau begitu, semua proses hukum akan saya urus.
Baik. Aku membungkuk hormat pada seluruh kerabat, dan bersama pengacara Gunawan, meninggalkan acara perkenalan yang gila itu. Dari belakang, teriakan putus asa Agus, suara tangisan histeris ibu mertuaku, dan cemoohan para kerabat masih terdengar untuk waktu yang lama. 3 bulan telah berlalu sejak acara selamatan yang penuh gejolak itu. Musim telah berganti menjadi musim panas, dan dari luar jendela terdengar awan cumulonimbus dan suara jangkrik yang ramai. Aku sekarang berada di sebuah kamar apartemen kecil yang cerah di kawasan yang tenang di kota. Meskipun tidak terlalu luas, perabotan putih kesukaanku dan tanaman hias hijau yang berjajar di balkon seolah memberkati kehidupan baruku dengan tenang. Proses perceraian berjalan dengan sangat cepat dan tanpa kompromi berkat rencana sempurna dari pengacara Gunawan. Kehidupan Agus setelah itu benar-benar sesuai dengan ungkapan, menuai apa yang ditabur, kehancuran total. Perselingkuhan dan perlakuan kejamnya terhadap putri mentornya diketahui oleh presiden direktur, dan dia dipecat secara tidak hormat dari perusahaan. Kehilangan kepercayaan sosial sepenuhnya, dia tidak dapat menemukan pekerjaan baru dan terpaksa menjual apartemennya untuk membayar ganti rugi yang besar kepadaku dan mengembalikan uang yang digelapkannya dari rekening ibunya. Kudengar sekarang dia tinggal di apartemen sempit, dikejar utang, dan berpindah-pindah pekerjaan serabutan. Siska, sahabatku dulu, setelah terungkap bahwa ayah dari anaknya bukanlah Agus, kabarnya hampir dipukuli habis-habisan oleh Agus, menyebabkan keributan besar yang melibatkan polisi. Setelah itu, dia juga diusir dari keluarganya, dan sendirian dengan bayi yang tidak diketahui ayahnya. Dia menghilang ke gemerlap malam kota. Kabar angin mengatakan bahwa dia menghadapi kenyataan yang keras, dan penampilan glamornya dulu sudah tidak ada bekasnya. Dan ibu mertuaku, karena syok dikhianati oleh putra kesayangannya dan kehilangan sebagian besar dana pensiunnya, demensianya berkembang pesat, dan sekarang dia dirawat di panti jompo yang sangat murah di daerah pedesaan atas bantuan paman-pamannya. Dia, yang dulu begitu peduli pada omongan orang dan merendahkanku, kini menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Bahkan tidak yakin dengan namanya sendiri. Apapun yang terjadi pada mereka, hatiku tidak lagi bergejolak. Kebencian dan kemarahan, semuanya telah kutinggalkan pada hari acara selamatan itu. Yang kumiliki sekarang hanyalah rasa syukur yang mendalam atas kehidupan damai di hadapanku. Wah, cuacanya cerah lagi hari ini. Aku berdiri di dapur dan membuat teh herbal kesukaanku. Aroma mint yang menyegarkan, yang bahkan tidak diizinkan ku minum di rumah keluarga Wijaya, menyebar ke seluruh ruangan. Aku memegang cangkir hangat itu dengan kedua tangan dan menyesapnya perlahan. Kehangatannya meresap ke dalam tubuhku, seolah dengan lembut melarutkan luka hati selama bertahun-tahun. Saat ini, atas rekomendasi istri presiden direktur perusahaan almarhum ayahku, aku mulai bekerja sebagai staf administrasi di sebuah panti asuhan kecil. Aku, yang mengira tidak punya keahlian khusus, ternyata pengalaman sebagai ibu rumah tangga, selama bertahun-tahun dan kemampuan administrasi yang teliti yang terasah di keluarga Wijaya sangat dihargai oleh orang-orang di panti asuhan. Dewi, kamu benar-benar membantu sekali. Anak-anak juga suka sekali dengan senyum ramahmu. Kata-kata terima kasih yang hangat dari kepala panti dan rekan-rekan kerja setiap hari. Hanya dengan berada di sana, keberadaanku diakui. Merasa berguna bagi orang lain. Aku tidak tahu bahwa itu adalah hal yang begitu membahagiakan. Aku menatap lembut foto almarhum ayahku yang terpajang di rak kecil di ruang tamu. Ayah. Aku akhirnya berhasil mendapatkan kembali hidupku. Pernikahan dengan Mas Agus memang menyakitkan. Tetapi berkat hubungan baik yang ayah tinggalkan, aku bisa kembali melangkah maju. Terima kasih banyak, ayah di dalam foto seolah tersenyum seperti biasa, mendukung awal baruku. Aku tidak punya anak. Bukan berarti aku tidak cemas sama sekali tentang masa tuaku, tetapi aku tidak lagi takut pada kebohongan seseorang, tidak lagi menahan sindiran yang tidak masuk akal, dan tidak lagi menangis menyalahkan diri sendiri. Berdiri dengan kakiku sendiri, hidup dengan uang hasil jerih payahku sendiri, makan apa yang kusuka. Kebebasan yang wajar itu, bagi diriku yang sekarang, adalah harta yang paling berharga dan paling kucintai. Menjelang senja, saat aku keluar ke balkon, angin sore yang sejuk membelai rambutku. Langit di kejauhan berubah dari warna merah yang indah menjadi biru tua. Aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tipis. Kehidupan sejatiku dimulai dari sini.